Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu semuanya, belajar kita pada sore hari ini marilah kita niati karena salah satu titah kita sebagai seorang ilmuwan itu adalah tidak menyimpan ilmu yang kita punya, tidak menyembunyikan apa yang kita tahu. Semuanya harus dibagi habis, dibuang, diserahkan kepada umum, supaya memberikan kita kehidupan di dunia dan akhirat. Apa di dunia? Allah sudah menjamin hidup kita kalau kita orang yang berilmu. Apalagi kita berpendidikan sampai setinggi, sampai dokter, sudah menjelang profesor seperti ini, atau mungkin sudah profesor. Dan menjamin kehidupan kita setelah kita tidak ada, yaitu menjadi amal jariah kita dari ilmu yang kita punya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kawan-kawan semuanya, saya masih punya keyakinan kawan-kawan yang punya ilmu kok tidak segera menulis ke dalam apapun medianya. Menurut saya dia punya kesempatan beramal jariah, tetapi dia tidak manfaatkan. Tidak bisa. Eman. Iya, mau hidup sampai kapan? Itu besok kita tidak ada mungkin, nanti mungkin, besok tahun depan mungkin, semua serba mungkin. Sementara ilmu yang kita punya sudah kita pegang. Kalau tidak segera kita serahkan, rugi kita ya. Nah, salah satunya adalah ilmu yang kita punya kita tulis, kemudian serahkan kepada lemari atau pengindeks yang paling digemari, paling banyak diambil oleh orang seluruh dunia. Pengindeks itu yang disebut dengan Scopus. Ada yang lebih tinggi lagi namanya WOS. Di bawahnya Scopus mungkin ada Google Scholar dan seterusnya. Dan itu semuanya Bapak Ibu yang paling banyak diakses adalah di terindeks bereputasi Scopus sampai sekarang. Jadi kawan-kawan semuanya jangan pernah ragu. Mari menulis bukan hanya untuk menaikkan karir kita, lembaga kita, tapi adalah kesempatan dalam amal jariah dari sedikit ilmu yang kita punya. Oke, saya ingin membahas sedikit karena banyak pertanyaan sebelum diskusi pada sore hari ini. Nanti setelah itu silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa masukkan ke chat ya. Chat silakan. Saya akan membahas sedikit yang paling sering saya terima dan permintaan dari kawan-kawan, mengapa kita ini harus cerdik untuk mendapatkan referensi terbaik dengan cepat. Itu salah satu keterampilan dasar yang Bapak Ibu harus punya, yaitu bagaimana mendapatkan referensi terbaik dan cepat. Gitu loh. Jadi bukan hanya terbaik tapi lambat. Wah, nanti papernya nggak jadi-jadi. Atau sebaliknya, itu, atau sebaliknya, cepat tapi nggak terbaik. Nah, ini yang nggak mau. Itulah kawan-kawan semuanya. Ingat, kita ini masuk ke era milenial. Serba cepat, serba tepat. Itu loh. Jangan nyanyiannya tukang zaman dulu itu. Kalau kepengen bagus, ya lambat. Kalau kepengen cepat, mesti kasar. Nah, itu nggak boleh. Sekarang Bapak dan Ibu, cepat dan terbaik. Nah, itu yang saya inginkan. Oke? Nah, kawan-kawan semuanya, kalau masih belum yakin, saya tunjukkan. Mengapa referensi terbaik itu harus masuk ke dalam paper kita. Saya tunjukkan, saya lihatkan, Bapak Ibu, mengapa seandainya kita ngejar Q3, referensinya kalau bisa Q1 semua. Apalagi Bapak Ibu kalau yang dikejar Q1. Masa referensinya disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, udah. Itu akan menurunkan kualitas paper kita. Oke, baik ya. Saya akan berbicara mengapa dulu supaya Bapak dan Ibu terbuka hatinya ya, supaya terbuka. Ya. Jadi saya sampai sekarang masih punya keyakinan untuk jadi profesor di Indonesia itu lebih mudah, Pak. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Bapak Ibu mungkin kalau mempertanyakan, ah iya Pak Ju sudah profesor. Untuk jadi profesor mudah. Nah, nanti akan begitu kan? Nah, saya omongkan seperti ini karena apa? Saya belum profesor. Karena apa?
Saya jadi dosen baru 5 tahun. Nah, oke. Jadi kawan-kawan semuanya, tentu kawan-kawan semuanya, saya belum menyampai ke sana. Oke. Untuk jadi profesor kan nilainya kan berapa itu? Bapak Ibu kan punya toh cara syaratnya itu. Syaratnya adalah 850, ya toh? Oke. Saya akan buka scopus.com ya. Oke. Ini cara paling cepat ya. Nanti kalau Bapak Ibu ini terlalu lambat, ada yang lebih lambat ya. Misalnya kecepatan Pak, ada yang lebih lambat. Nah, tapi kalau saya sarankan kawan-kawan, jangan lambat yang dipilih ya. Ingat, kita ini akan menampilkan paper kita ke dalam dunia internasional yang dibaca orang sepanjang masa. Insya Allah akan sepanjang masa. Ya, tapi apakah nanti terus Scopus akan terus diakui, saya tidak tahu. Tapi sampai sekarang tidak terbantahkan. Ya, sebagaimana ini sistem keuangan. Sistem keuangan kan juga begitu. Bapak Ibu kalau kerja nyari uang, pertanyaannya, apakah sistem uang itu berlaku selamanya? Kan kawan-kawan juga tidak pernah mempertanyakan itu kan? Tapi berbagai cara untuk mendapatkan uang. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Padahal Bapak dan Ibu, belum tentu ke sistem keuangan itu berjalan sepanjang masa. Oke, sebagaimana Scopus ya. Oke, sampai sekarang masih diakui. Oke, saya tunjukkan ya Bapak dan Ibu, saya minta kawan-kawan semuanya usul subjek apa yang paling sulit Bapak Ibu cari. Boleh datang ke sini. Yuk. PBL, Prof. PBL, apa itu? Problem Based Learning. Oke. Di PSSD. Oke. Problem Based Learning. Oke. Begini ya, Bu. Based. Based kenapa? Pakai D, Prof. Pakai D. Gini ya, Bu. Pakai D. Base-nya pakai D. Oke. Learning, gini ya. Ya. IPSSD, Pak. Sudah gini kan? Ya. Oke. Saya sorry. Kok hilang? Problem based learning, ya. Oke. Gini ya. Problem. Learning, Prof. Kenapa? Terbalik, Prof. Problem Learning terbalik. Apa lagi? Gini kan? Pokoknya kerja dengan tuyul Bapak Ibu gak usah bagus, ini kurang kurang alah ya Allah, enggak usah. Tuyulnya keluarkan. Tuyulnya wis pinter ya, Prof. Oke, problem based learning ya. Kita cari yang terbaik ya. Bapak Ibu harus tahu dulu yang terbaik yang disepakati oleh seluruh dunia, dan Bapak Ibu juga sudah sepakat itu saya kira. Kita buka yang versi lama dulu ya. Biar familiar yang lama dulu. Oke. Jadi problem based learning dalam Scopus itu ada sebanyak 21.000. Ya kan? 21.000. Jadi 21.000 ini yang kita perlukan tidak banyak. Hanya 10 sampai 15. Karena nanti dalam paper itu ada keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4. Masing-masing keyword cari 10 sampai 15. Nah, Ibu sudah mendapatkan keyword 1, problem based learning. Kita anggap sebagai keyword yang pertama, ya kan? Jadi yang kita butuhkan hanya 15. Oke? Nah, kita sepakati dulu yang terbaru, yang banyak citasi, artikel, dan sumbernya adalah dari jurnal. 4 dulu ya. Itu kawan-kawan harus pahami ya. Jangan buku, jangan koran, jangan statement politik, jangan proceeding, jangan. Yang terbaik itu 4 itu. 1, terbaru, banyak citasi, artikel, dan dari jurnal. 4 itu dulu. Kawan-kawan harus pegang itu 4. Oke. Pertanyaan, kenapa terbaru? Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa ilmu berkembang. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan citasi referensi 10 tahun yang lalu, bisa jadi ilmu itu sudah out to date. Makanya terbaru, dipatahkan oleh ilmu yang baru.
harus terbaru. Yang kedua, banyak sitasi. Kenapa banyak sitasi? Karena banyak sitasi itulah popularitas atau riset influence dari seseorang atau dari riset itu. Itu namanya sitasi. Kemudian apa lagi? Jurnal dari ilmiah, dari proses ilmiah. Bapak Ibu, tulisan yang berdasarkan dari proses ilmiah lebih mendekati benar daripada asumsi atau pendapat pribadi. Ya, apalagi artikel. Nah, artikel itu namanya tipe manuskrip yang dari riset, berdasarkan dari riset, jangan buku. Jadi 4 itu pegang ya. 4 itu pegang. Mari kita praktekkan ya. Nah, ini biar saja tahunnya yang terbaru kita buat 5 tahun terakhir. Nah, ini saya sampaikan ini berulang-ulang, monggo Bapak dan Ibu yang bosan bagus ya toh, yang langsung bisa jalan-jalan, yang belum atau belum familiar silakan nikmati ini Pak. Karena ini kunci Pak. Oke. Name semua name, subjek karya semua subjek karya. Nah, ini Pak. Dokumen tipe, cari yang artikel. Jangan konferensi, jangan buku. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendewa-dewakan buku, sekarang saatnya sudah berubah, sudah bergeser ya. Artikel. Kemudian setelah itu source title semua, keyword semua, country semua, source type. Nah, ini jurnal. Oke? Jurnal. Yang terakhir adalah language. Kenapa? Karena kalau Spanyol nanti ribet sendiri, Bapak Ibu malah pusing, gitu. Jadi yang paling banyak dipakai orang yaitu bahasa Inggris atau bahasa paling mudah sedunia. Oke. Kita limit tuh. Akan tersortir menjadi dari 21.000 menjadi 3.000. Yang kita butuhkan hanya 15. Oke? Sekarang ini sudah tersortir 3.700. Nah, sekarang kita short on berikutnya menuju ke sini, Pak. New, ini diklik aja, kita cari yang sitasi paling banyak, cited by, klik seperti ini. Nah, dia akan memposisikan, mengurutkan mana dokumen paling tinggi, mana dokumen di bawahnya. Oke. Nah, lihat nih. Nah, ini sudah diurutkan. Ini sudah ada masuk proceeding, tetapi ini proceeding Amerika. Mudah-mudahan bagus ya. Oke. Lihat nih. Kita cek ya. Ini tahun 2020 513. Tahun 2020 413. Ada 2019 181 ya. Sekarang kita cek ya. Kita cek supaya kawan-kawan memahami kenapa harus referensi terbaik itu kita kuasai mendapatkannya. Oke, kita cek misalnya. Nomor 4 ini misalnya ya. Nomor 4 ini. Computer and Education. Kita buka. Ini saya bicara mengapa dulu ya. Bicara mengapa dulu. Supaya Bapak dan Ibu menikmati dan di bawah sadar mencari referensi terbaik itu adalah kewajiban kita ya untuk menaikkan kualitas paper kita. Lihat nih, Computers and Education. Tahun 76 sampai 2024. Lihat nih. Ya, 76 sampai 2024. Kemudian SJR-nya tahun 2022 3,6. Nah, ini yang saya sampaikan. Mengapa untuk jadi profesor itu saya bilang mudah? Karena apa? SJR-nya hanya dibutuhkan 0,15. Kalau salah saya dikoreksi. Jadi kawan-kawan semuanya untuk mendapatkan profesor SJR-nya ini ya kawan-kawan semuanya hanya 0,15. Di sini yang akan kita pakai referensinya 3,6. Artinya apa? 36 kalinya atau 35 kalinya jadi profesor. Oke? Nanti kita submit paper kita itu hanya ke jurnal Q3 atau Q4. Tapi kita lihat di sini. Nah, ya di sini. Di sini 99. Artinya Q1. Oke, sampai di sini. Ini kok disebut Q1. Apakah semua sudah paham? Kalau sudah, saya lanjut. Kalau belum, saya terangkan dulu. Saya buka. Apakah semua sudah paham? Sudah, Prof. Paham, Prof. Oke. Paham, Mantap. Prof. Sudah. Nah, kalau begitu, kawan-kawan semuanya, ini sudah yakin kan? Ini paper terbaik. Jurnal terbaik, maaf, jurnal terbaik. Jadi ini adalah jurnal terbaik tentang Computers and Education. Nah, tutup sekarang ya. Kita tutup. Q1 35 kalinya jadi profesor. Kita cek ya. Lihat ini. Kita buka papernya. Klik
Ya, kita buka papernya. Dia bertengger di Q1. Atau bertengger di Q1 36 kalinya dari profesor. Oke? Problem based learning. Oke? Ibu yang tadi usul mesti senang banget nih, ya toh? Ya, Bu? Senang enggak, Bu? Cepat ini. Ya, Pak. Senang, Pak. Oke, lihat ya. Sekarang kita lihat referensinya. Referensinya ada 111. Ya, referensinya ada 111. Oke? 111. Kita lihat, sadari, nikmati. Nah, sekarang kita cek ini referensi nomor 2 misalnya. Klik ya. Kita buka. Papernya, sorry, kita klik kanan aja. Klik kanan biar tidak bergerak. Ulang, saya klik kanan ya. Lihat ini ya. Saya klik kanan. Saya buka new link saja. Nah, link baru. Klik di sini. Oke? Nah, lihat ini referensi yang dipakai oleh siapa nih? Oleh Fidan, Mustafa Fidan. Ya. Mustafa Fidan memakai referensi ini. Oke? Kita cek sekarang. Apakah ini jurnal, ini kan jurnal, ini judul, ini nama, ini jurnalnya, ini judul, ini namanya. Ya, ini nama jurnalnya. Kita lihat sekarang. Klik di sini. Lihat ini kuartilnya. Q berapa? Q1. Nggak bisa melihat enggak? Jadi kita tembakkan papernya di Q1, tapi referensinya udah otomatis dia akan ngejar untuk dapat Q1. Jangan terbalik Bapak dan Ibu. Kita kejar Q1, tapi referensinya sini Q3, Q4, bahkan mungkin tidak terindeks Scopus. Nah, itu yang Bapak Ibu nggak boleh. Pola seperti ini Bapak dan Ibu, tidak semua orang mengetahui. Nah, orang bolo dewe rata kandak nih. Ini pentingnya Bapak Ibu, referensi terbaik. Ya, kita buka lah ya. Lagi ya berikutnya ya. Nih. Kita buka berikutnya. Ya, coba nih nomor 3. Wes, nomor berikutnya nomor 10 nih misalnya ya. Lihat nih. Klik. Oke. Kita lihat referensi yang dia pakai. Evaluating a second lab problem based learning. Oke, kita buka. Interactive learning environment. Lihat ini. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Q berapa nih? Lihat, Pak. Q1. Bapak Ibu, kalau belum lihat mungkin wajah saya geser-geser aja, Bu, ya. Kan kelihatan toh? Oke. Oke, Bapak Ibu sudah bisa memahami enggak polanya itu? Bisa memahami enggak? Jadi kawan-kawan semuanya jangan tidak peduli terhadap referensi yang kita sisipkan di dalam paper kita. Ya. Mau cek lagi ya, terakhir ya, supaya 3 ya, supaya Bapak Ibu bisa menikmati. Nah, ini misalnya nih. Oh, ini jelas nih, Computer and Education nih, jelas nih. Oh, coba ke bawahnya nih. Nih, coba nih. Affordance of augmented reality. Kita klik coba. Ya. Oke. Nah, lihat nih, affordances of augmented reality in science learning. Kita buka. Ini jurnalnya. Oh, Q1 toh. Oke. Sekarang kawan-kawan semuanya sudah bisa melihat polanya enggak? Oke. Sudah bisa lihat polanya enggak? Jadi kawan-kawan semuanya, ini belum tulisan loh, Pak. Ini dari bekal, dari material dari tulisan kita. Ya. Jangan pernah terpikir Bapak dan Ibu, judulnya harus ruwet, harus complicated, X-nya harus banyak. Itu iya, tapi enggak utama. Utamanya itu adalah referensi terbaik itu harus kita temukan dengan sangat mudah. Jangan sampai pakai teori tukang. Lambat, halus, cepat, kasar. Yang kita butuhkan sekarang adalah cepat dan halus. Oke? Q1 terbaik dan mudah. Tolak ukurnya jangan sampai kawan-kawan, oh, ini karena sulit, maka bagus. Jangan. Wah, ini referensinya susah saya dapatkan. Terus dia kesimpulannya apa? Bagus. Itu namanya menyamakan kebodohan kita dengan orang lain. Atau orang lain disuruh sebodoh kita. Oh, kasar banget omongan saya. Ya, Bu, Pak. Mudah-mudahan bisa menerima ya kata-kata saya. Bisa menerima ya? Siap, Pak. Pak Sumardi. Siap, Pak Jo. Bisa ya? Ya, siap ya. Nah, sekarang
Langsung pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengambilnya? Nah, oke. Ini kan sudah ketemu toh tadi? Nah, sudah ketemu kan? Sudah ada daftar ini ya. Sudah daftar, ini saya back dulu. Nah, ini saya back dulu. Sudah ada matrik yang menyiapkan ada 3.700, yang kita perlukan hanya 15. Gitu loh. Hanya 15. Kenapa Caranya. 15? Halo? Kenapa 15 Pak Jo? Bentar Pak Jo. Ya, gimana? Kenapa harus 15 dari 3.000 itu yang kita tentukan? Oke. Ya, bagus. Kenapa harus 15 ya? Ini kita buka ya, contohnya nih ya. Nih, kenapa harus 15? Nah, ini satu paper, biasanya itu referensinya tuh 50-an. Kalau tadi kan 111, coba ini. Oh, 37 toh. Ini kan satu paper ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke, referensinya kan cuma 37 toh, Bu. Iya, satu paper 37 referensi. Nah, satu paper itu mesti ono namanya keywordnya. Betul ya, Bu? Ada keywordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ini keywordnya kan? Iya. Ya kan? Ini keywordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, caranya mencari referensi berdasarkan keyword ini, Bu. 1, keyword kedua, keyword ketiga, keyword keempat. Masing-masing cari 10 saja. Oh, dari 10. Kalau 10, 6 sudah 60. Kalau misalnya 10 kali 5, 50. Tapi apakah bisa dipakai semuanya? Belum tentu. Tapi yang penting referensi itu kumpulkan dulu. Perkara dipakai atau tidak nanti. Oke? Jadi bakunya ada dulu ya, Pak. Ada dulu. Gitu loh. Dan yang super. Ini diambil ya. Ada dan terbaik. Oke? Bukan KW ya, Pak. Oke, wes bisa terima ya. Oke, Pak Jo. Kenapa 10 sudah terjawab ya? Oke. Ya, Pak Jo. Saya balikkan. Nih, sudah ada 3.700, kita butuh hanya 10 sampai 15. Nggak usah banyak-banyak. Supaya apa? Bapak Ibu hemat energi. Gitu loh. Intinya kita itu paper selesai dan submit dan publish. Oke, kalau ilmuwan Bapak Ibu itu sudah lewat, buku sudah banyak. Nanti misalnya ada kesempatan untuk ngambil lagi membaca, silahkan. Tapi ingat, jangan banyak membaca, jangan banyak mencari referensi terbaik, nggak nulis-nulis. Nanti pertanyaan menyakitkan muncul. Kapan itu masalahnya, Pak Jo. Iya, kapan naik pangkat, kalau dokter kapan lulus, itu pertanyaan menyakitkan. Gitu? Oke, dari 3.700, ya, ini kita cari 10. Caranya gimana? 3.700 jangan dibaca satu-satu. Cara bacanya, pakai tuyul berikutnya. Ini tuyulnya. Show all abstract. Bapak Ibu jangan baca papernya. Baca abstraknya. Yang baca siapa? Ya jangan kita. Ada tuyul berikutnya. Klik. Oh. Lihat nih. Oh, kuning. Siapa yang kuningi? Tuyul. Kuning. Pertanyaannya, ini namanya abstrak, ya toh? Ini abstrak toh? Di dalam abstrak itu kata atau kata majemuk tentang problem based learning. Pertanyaannya, kalau abstrak ada tulisan seperti itu, dalam papernya ada enggak nanti kira-kira kalimat tentang problem based learning? Pasti ada. Ada. Pasti ada. Ada. Oke? Sudah ya? Wes, ini logika yang Bapak Ibu harus bangun. Kalau di abstrak ada tulisan problem based learning, nanti di dalam papernya pasti ada. Oke? Sudah ya? Bisa terima ya? Oke, wes. Kalau udah seperti ini, Bapak Ibu jangan bagusi baca. Gitu loh. Sudah dibaca oleh tuyul kok Bapak baca lagi gitu loh. Oke? Nah, kalau sudah jelas kuning, langsung hajar masuk keranjang. Klik. Itu. Kedua, klik.
Ini kan masuk pasar raya. Klik. Itu. Nomor 6, 7, klik. Ya toh? Nomor 7 enggak ada kan? Nomor 8, klik. Tuh. Kayak gini kok Bapak Ibu mencarinya satu-satu susah itu. Terus gimana logikanya itu? Ini di Scopus seperti ini kok. Dihardik orang seterusnya. Sampai sekarang tuh masih ada yang menghardik. Scopus nih opo, Scopus no. Padahal sambil nulis, Scopus Yahudi, Scopus bisnis, Scopus membuat orang lain kaya. Walah, macam-macam. Padahal nulis. Coba. Kayak nggak setengah hati sisan, rasa nulis sisan. Begitu dunia masih ada Scopus, saya sajek urip nggak mau nulis. Mau sekalian gitu loh. Gitu? Wah, hatinya tuh apa setengah hati menerima, gitu? Kuning toh. Kayak gini kok. Bapak Ibu baca satu-satu tuh gimana itu. Wong sudah ada tuyul yang membantu kita menemukan referensi terbaik. Belanja di Shopee ya, Pak. Ya, ini di pasar raya Bapak Ibu kan suka kalau belanja di mal-mal itu, ya toh? Keranjang masukkan, gitu. Ya Allah, Gusti. Nyun pangapura ingkang kathah. Ya Allah. Gimana, Bu? Pak, Mantap, kita Pak. untuk 10. Ya toh? Cuma 10 kok. Bapak Ibu kok katanya susah itu di mana? Karena Bapak Ibu sering menghardik Scopus itu masalahnya. Scopus Yahudi, Scopus membuat orang lain kaya. Nah, kalau orang lain kaya gara-gara punya Scopus, terus masalahnya di mana gitu loh. Kalau Bapak Ibu terampil ahli bahasa Inggris, terus kaya dari bahasa Inggris, tidak masalah. Kalau ada orang kaya gara-gara punya Scopus, kok dipermasalahkan gitu loh. Kan aneh sekali dunia gitu. Ini curhat. Ini curhat. Ya, tahu. Oke, udah ya. Tambah satu lagi. Klik. Nah, udah ya. Geser ke atas. Masuk ke kasir. Deng. Masuk ke kasir. Langsung download. Bapak Ibu nggak usah baca. Ini Bapak Ibu yang belum pernah mendownload, ada namanya Get Extension seperti ini. The Scopus Document Download Manager requires an extension. Langsung extension saja. Ya, ini saya setting ulang komputer saya supaya Bapak dan Ibu yang mau mengikuti pola seperti saya, seperti inilah. Add to Chrome, kemudian add extension, setelah itu selesai. Sudah. Turn on boleh, tidak turn on juga boleh. Yes, Iya, Pak. Tampilan laptop saya kok beda ya, Pak? Apa di setting dulu ya? Bapak tidak mendengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu, lihat saya dulu ya. Oke, sip. Solusi, jangan khawatir. Indonesia sudah merdeka, jangan khawatir ya. Ini direkam kan, Pak? Ini direkam. Iya, direkam. Tuh, direkam, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ini masuk di YouTube loh ya. Coba kayak gini. Downloadnya cuma sekali. Coba lihat tuh. Plung. Ya Allah. Ini yang berbayar. Iya, ini berbayar. Oh, pada nih. Lihat nih, 10 toh? 10 dokumen terdownload toh? Gitu, Bu. Nah, pengen tahu terdownload di mana? Ya di download di papernya di kita lah. Loh, ini yang kita cari. Ya, Pak, lemot ya, Pak? Mantap, betulnya. Mantap, Bro. Ya toh? Kayak gini kok, Scopus kok dihardik terus tuh. Aku juga heran sampai sekarang tuh. Orang kok pada suka menghardik Scopus loh. Terus ngapo gitu loh. Sampai sekarang ya Scopus nggak pernah menyatakan statement. Saya tidak terima dihardik. Nggak pernah dia. Oh, Bapak. Ayo, gimana coba? Ini loh yang aku minta kawan-kawan semuanya. Nggak usah mempertanyakan kehebatan tema kita, riset kita. Semua tema riset itu hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Tesis, disertasi, skripsi, ataupun best practice saja, itu hebat. Oke? Kawan-kawan jangan inferior. Inferior tentang tema, tentang apa yang kita kuasai, Bapak dan Ibu, sejatinya itu hidup pada 40 tahun yang lalu.
Sekarang sudah eranya berbeda. Bapak Ibu, sosial tidak lebih rendah daripada fisika. Dulu kan begitu toh, 40 tahun yang lalu, sekarang masih enggak. Gitu. Itu Pak Sumandi pernah enggak di dulu waktu fisika sama sosial? Kalau ditanya, tuh Pak Sumandi masuk jurusan apa? Saya sosial, Pak. Beda kalau Bu Rakes, Pak Rakes. Pak Rakes mana Pak Rakes? Apa jurusannya Pak Rakes? Saya fisika, Pak. Pernah enggak? Itu 40 tahun. Benar sekali, Pak. Sekarang nggak ada tema lebih baik ini daripada itu. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Oke? Bapak Ibu, jangan inferior, jangan mempertanyakan kualitas apa yang kita punya. Allah sudah menitipkan kita menguasai tentang sosial. Allah sudah menitipkan kita expert dalam bidang pendidikan. Allah sudah menitipkan kita expert dalam PBL. Itu semua titipan Allah. Kita tidak pernah milih. Kadang kita tidak bisa milih. Besok mau jadi dokter, setelah SMA lulus, ternyata jadi dokter susah ya. Terus akhirnya turun pangkat menjadi guru biasa lah. Gitu loh, Pak. Jangan pernah membanding-bandingkan tema. Semua tema itu baik, semua tema itu hebat. Cuma ketika menyajikan paper kita, ketika menyajikan ide kita, harus disusuli, harus dilengkapi dengan referensi terbaik seperti yang tadi yang saya contohkan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Mudahnya mendapatkan referensi terbaik. Scopus, anugerah atau musibah sekarang? Anugerah. Anugerah bagi yang sudah punya Scopus lisensi, Prof. Nah, ini juga tidak tak ajari cara bersyukur. Mohon maaf ya. Semua ilmu anugerah, Prof. Bu, Lanjut, saya tenang. Anugerah, Pak, anugerah. Semua ilmu Oke. anugerah, Prof. Bu, saya tunjukkan. Saya mendirikan rumah Scopus belum punya lisensi. Bu. Tidak punya lisensi. Oke. Ini lisensi akan saya berikan, saya bantukan kepada Bapak Ibu, tapi syaratnya harus camp bersama saya 3 hari. Itu tok aja. Kalau nggak camp, nggak saya ajari. Karena apa? Ini mahal banget. Mau banget, Prof. Tapi di Jogja Ya. udah penuh. Iya, di Jogja penuh. Oh, Prof, buat di Jakarta, Prof. Di luar Jogja, Jakarta, Prof. Oke. Di Jakarta, Prof. Jakarta kapan, Eh. Prof? Izin, Jakarta, Prof. Tangerang, Prof, Tangerang. Nanti minta diatur oleh Handian, Bapak Nedibu untuk teknisnya. Sekarang jangan masuk ke sini ya. Ini materi ya. Untuk teknisnya nanti ada Handian ya. Tanya, Prof. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Siap, lanjut. Siap, Prof. Lanjut dulu ya, Lanjut, Prof. boleh? Lanjut, Prof. Untuk teknisnya, Siap, Prof. untuk teknisnya nanti Bapak Ibu hubungi Handian ya. Nah, Siap, sekarang Prof. saya tunjukkan berikutnya ya, kawan-kawan. Bagaimana kalau saya tidak punya lisensi? Ya, saya tunjukkan bagaimana kalau saya tidak punya lisensi. Gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir atau memenjarakan pikiran kita untuk menjadi orang sukses itu harus kaya. Itu yang salah. Enak aja orang kaya. Ya. Untuk menjadi sukses orang miskin mudah. Orang desa mudah. Bapak Ibu jangan pernah berpikir fasilitas seperti lisensi ini baru bisa digapai kalau kawan-kawan punya lisensi. Enggak. Saya tunjukkan cara berikutnya ya. Cuma ya ini saya bedakan ya, Bapak Ibu. Kalau pakai lisensi itu, Bapak Ibu seperti nonton sepak bola langsung lewat pintu depan. Karena ada tiketnya. Nah, kalau nggak punya tiket, ya seperti saya waktu kecil. Naik pohon. Rodok rekoso sithik. Oke. Manjat Saya pohon, tunjukkan Prof. caranya naik pohon ya, sekarang ya. Manjat pohon. Nah, gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu nggak punya tiket langsung maunya pintu depan. Nah, itu yang salah ya toh. Nggak tahu diri itu namanya ya. Oke, saya tunjukkan sekarang lewat pintu samping atau lewat pohon ya. Nah, cuma ya itu jenenge apa istilahnya orang duit tiket kok, karpe kok nganu gitu loh. Apa lewat pintu depan. Nggak boleh, rodok rekoso sithik. Ya. Saya tunjukkan nih. Masuknya lewat sini. Namanya Secience Direct.
Oke, ini Bapak Ibu juga sudah tahu nih sebenarnya. Oke. Nah, saya indirect, ya. Nih. Ini saya indirect miliknya siapa? Lihat nih, Bu. Ini miliknya LC Fire nih. Tuh. Iya kan? Ini loh. Ini miliknya LC Fire. Jadi Scopus itu miliknya LC Fire. Saya indirect juga miliknya LC Fire. Ini untuk jagani bagi kaum miskin seperti kita. Yang tidak punya lisensi gitu loh ya. Cabang, Saya cabang. tunjukkan. Saya tunjukkan. Problem based learning ya. Saya copy sini ya. Problem based learning. Saya copy. Masukkan ke sini. Bapak Ibu mau register boleh, enggak juga boleh. Silakan saja. Oke. Oh, klik. Oke. Set. Oke. Kita set akan keluar sebanyak 7.200. Oke. Kalau ini kita buka, coba kita buka tanda petiknya. Ada lebih banyak mungkin ya. Kita buka. Oh, ada 8.608. Oh. Padahal tadi kalau terindeks Scopus cuma 21.000. Berarti ada yang tidak terindeks Scopus kan? Nah, oke, lebih banyak yang tidak terindeks Scopus. Nah, gimana caranya mendapatkan yang terbaik dan terindeks Scopus? Nah, kita sortir seperti tadi, Pak. Terbaru, banyak citasi, sama, Pak. Kita coba cek ya. Tahun 2023, wes. Klik sini. Oh, udah berkurang, toh? 89.000, ya toh? Cari yang riset artikel nih. Jangan review, jangan lainnya. Klik dulu. Oh, sudah 71.000, ya kan? Kemudian publication title biasa saja, bahasa Inggris semua, klik, sudah berkurang 71.000. Nah, sekarang di sini ada date yang terbaru diganti dengan yang relevan. Klik. Oh, relevan. Oke. Nah, ini Bu. Nah, ini apanya nih? Paper-papernya nih. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, ini misalnya yang ada PDF-nya ya, yang ada yang bisa kita baca. Kita buka PDF-nya. Oh, klik di sini. Oh, cuma bukanya satu-satu. Itu tak Randy karcis ki yo rekoso sithik. Itu kan lumrah ya, Pak ya. Gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu buka karcis lebih Menjalankan perintah guru. Kalau nggak pakai headset ya tetap gini ya. Nggak bisa dikecilin. Oh, sebentar, Pak. Halo, Pak. Pak Ahmad Fatoni minta ditolong di mute, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, lihat nih ya. Nah, nih. Nah, sekarang kita cek lagi yang ada PDF-nya. Kelihatan ya yang ada PDF-nya. Ada tulisan PDF. Oke, ini kita ada display-nya 25. Kita display next ya. Nah, next misalnya. Nah, kita cek bawahnya lagi ini. Nah, ini misalnya nih. Kita buka nih. Nah, oke. Nah, ini kita buka papernya. Nah, ini keluar kan? Oh, PDF-nya kan? Nah, sekarang lihat ini. Ini jurnalnya, kemudian ini papernya nih. Oh, ini identitasnya, ini namanya, kemudian ini adalah autornya, ini doi-nya, ya toh? Diterima tahun 2001 Oktober Desember 2023. Wih, berarti berapa lama tuh? Coba lihat nih, berapa lama nih, Pak? Lebih 2 tahun. Nah, lebih 2 tahun ya, Bapak Ibu yang masih 2 bulan, 3 bulan kok nggak dibalas-balas, jangan pernah ragu. Itu kayak yang tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Biarin mereka bekerja dengan polanya. Jangan Bapak Ibu ditekan-tekan mereka. Malah ditanya, ini saya untuk ngurus guru besar nih, gimana kok enggak publish nih? Wah, guru besar urusannya kasihkan orang lain. Gitu. Jadi Oktober sampai Desember, itu 2 tahun 2 bulan. Ya kan? 2 tahun 2 bulan atau 3 bulan, ya kan? Nah, sekarang lihat. Nah, jurnalnya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, mana? Ini tadi mana yang ngambilnya? Sini ya. Nah, ini kan? Nah, ini kan jurnalnya nih. Ya, no? Ini jurnalnya. Coba kita buka jurnalnya. Klik. Nah, ini nama jurnalnya. Computer and Industrial Engineering. Nah, kawan-kawan harus tahu dulu kualitas dari jurnal ini sebelum diambil papernya, Pak. Walaupun, Pak, ya, walaupun di sini ada kata-kata bagus. Kalau kata-kata bagus ini, jurnalnya ini
ini tidak tahu posisinya, Bapak Ibu jangan ambil ini. Oke, saya ulang ya, Bapak dan Ibu. Ingat, kita ingin publish terindeks Scopus. Jadi referensi cari yang terbaik menurut Scopus. Ya, jangan menurut Bapak Ibu sendiri. Ya, ini papernya, ini jurnalnya. Kita cek Pak, jurnalnya nih Pak. Kita buka Pak, copy, ya toh. Kita cek di scopus.com. Ya, caranya ini tidak perlu lisensi Bapak Ibu. Ini tidak perlu lisensi. Oke, jangan dipotong dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ini tidak perlu lisensi. Semua bisa. Bapak Ibu nggak punya lisensi ini bisa buka. Langsung buka ke sosis di sini, langsung bisa ikuti Bapak Ibu. Sosis di sini kan mesti ada semua nih sosis nih. Kemudian ini pindah ke title. Oke. Setelah itu pastekan di sini tadi nama jurnal. Oh, lihat nih. Oh, kan? Computer and Industrial Engineering. Klik, kemudian find sources. Nah, lihat sekarang. Oh, sekarang persentasenya berapa dia? 95%. Q1. Satu. Nah, Bisa. kalau sudah tahu seperti ini, baru Pak Ibu, papernya ini diambil di download. Jadi kalau belum jelas Q1, jangan diambil. Berarti Oke? tokonya legal ya Pak? Legal maksudnya? Enggak, ibarat Cara toko ini- itu legal. Kalau pakai Lah. cara ini satu persatu dia ngeceknya, Prof ya. Iyalah. Ya itu tadi saya bilang, tidak punya karcis itu ya rodok rekoso sedikit gitu loh. Mantap, mantap. Pak Bro menerangkan sendiri dulu Pak. Oke? Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi Lanjut, kawan-kawan Prof. semuanya, pastikan referensi terbaik seperti ini untuk mendapatkan kita kualitas paper kita, pastikan referensi terbaik itu masuk ke dalam paper kita. Kesimpulan saya, Bapak dan Ibu, untuk pengantar diskusi pada sore hari ini, referensi itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menaikkan kualitas paper kita kalau referensinya terbaik. Sebaliknya, referensi akan menurunkan kualitas kita kalau referensinya buruk. Itu kesimpulannya. Bapak Ibu pegang itu sebelum melanjutkan menulis paper. Selesai pengantar kita. Saya lanjutkan sekarang Bapak dan Ibu pertanyaan ya. Oke. Prof. Dari ada yang mau tanya sebentar tentang pengantar saya? Iya, Prof, mohon izin bertanya. Tadi sambil Prof menjelaskan, saya ikut nyoba buka scopus.com juga. Saya masukin keyword saya, tapi kok nggak keluar, apa saya salah tahapan ya, Prof? Keyword saya tadi teaching factory, Prof. Saya khawatir saya ada yang terlewat kok pas saya buka sambil nyoba nih. Di sini ada tulisannya invalid subject area, Prof. Nah, lihat ini, Bapak Ibu, lihat nih. Atas dulu nih, kita betulkan dulu, lihat nih, atas nih, Ya, sama enggak dengan punya baik, saya, Prof. Bu? Baik. Sama enggak nih? Bentar. Lihat dulu nih, sama enggak? Search sama sources, sama enggak? Kalau di saya author search sama sources, Prof. Oke, udah paham. Oke. Jadi Bapak Ibu pakai lisensi, tidak pakai lisensi ya. Ibu Iya. tidak pakai lisensi. Iya, Saya betul, pakai Prof. lisensi. Iya, Prof. Nah, sorry. Caranya Bapak Ibu lewat Science Direct atau lewat mendeley.com. Dua itu. Oh, baik, Tapi Prof. nyarinya satu-satu. Tapi nyarinya satu-satu. Oh, jadi kalau tidak berlicense nggak bisa lewat kayak Prof tadi ya? Saya klik sourcesnya nggak ketemu gitu ya, Prof? Ibu belum punya karcis lah, istilahnya gitulah. Ya, Oh, belum baik, beli karcis. Prof. Baik, baik. Ada solusinya kok, mudah kok. Mau beli karcis atau mau tak ewangi, ngono ta ya. Kalau mau beli karcis silakan beli 1,8 miliar beli. Kalau enggak, Bapak Ibu cam aja dengan saya tak bantu, ya. Izin Baik, Prof, Prof. cara yang pakai mendeley seperti apa dia, Prof? Sama kalau mendeley. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Bagus. Saya tambahkan sekarang, ya. Oke, pakai mendeley sama, Pak. Tidak bisa mendownload satu-satu dia. Ya. Ini yang mendeley ya, contoh ya. Ini saya buka sini ya, mendeley ya misalnya ya. Mendeley sama Pak, mendeley tapi mendeley.com ya, Bapak Ibu ya, mendeley.com. Nah, seperti ini mendeley.com ini. Mendeley.com, bukan mendeley desktop. Bapak Ibu yang untuk menuliskan mendeley desktop. Nih, Bapak Ibu lihat screen saya ya. Nah, oke. Masuk sini. Ini accept all cookies.
Sorry, saya ulang. Saya ulang. Oke, saya ulang. Oke, ini accept all cookies. Nah, set. Problem based learning. Nah, oke. Sama. Lihat nih, hampir sama. Cari yang most cited nih. Ini kan ada 378.000. Bapak Ibu lihat ya nih, 378.000 lebih ya kan? Nah, caranya sortir, most cited diklik. Begini, Pak. Oke. Kemudian cari yang terakhir, yang 5 tahun terakhir. Nah, klik. Nah, terus berkurangan 37.000. Cari yang jurnal, klik. Sama, Pak. Oke. Nah, oke, kemudian cari jurnal. Ya sudah, pilihannya hanya ini. Oke. Nah, misalnya nih kita cari yang kelihatan ada PDF-nya misalnya ya. Misalnya nih ya. Misalnya nih, ya. Misalnya ini, object detection using YOLO. Saya nih, sign in to view PDF. Ya, ini misalnya nih, kita buka nih. Nah, lihat ini kan. Ini papernya misalnya. Oke. Kita lihat ini jurnalnya kan ini kan. Multimedia Tool and Public Application ini kan. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu nih. Ini jurnal terbaik apa enggak? Kita copy, masukkan ke scopus.com seperti ini. Masuknya ke SOSIS. Tidak perlu lisensi ya, Ibu. Pak. Ya. Nah, masuk sini, saya ulang lagi ya, Bapak Ibu biar tahu, SOSIS. Kemudian masuk, setelah itu subjek area diganti dengan title. Nah, ini kan ada subjek area, title. Ganti title di sini, pas tekan di sini, secret. Klik. Nah, akan keluar kan? Nah, ini dia. Q berapa nih? 86. Q1. Q1. Ya kan? 1. Cuma ya itu satu-satu. Coba rekosone kuwi tok ae, Bu. Bapak Ibu pokoknya kalau nggak punya uang, pahitane sabar, ngono lho, Bu. Satu gitu loh. Ora duit rasa sabaran. Ya wis, Bapak Ibu nggak sugih-sugih. ini kok masalah lari. Terima kasih, Prof. Caranya, Prof. Sugi, Gitu ya? Sugi. Iya, oke. Ternyata jurnal ini terindeks Scopus gimana Pak ciri-cirinya? Setelah kita buka, dia ternyata tidak terindeks Scopus. Kalau tidak terindeks Scopus, ya kalau tidak terindeks dan tidak terindeks ke sini, Pak. Ibu kan kelihatan di sini. Bapak Ibu tinggal kopikan aja di sini papernya itu. Masuk di sini. Ini SOSIS. Ya. Nah, masuk SOSIS di sini. Saya ulang ya. Ini ya, SOSIS. SOSIS masukkan sini. Papernya namanya tuh ketikkan di sini, Pak. Harus persis ya, Pak. Nama jurnalnya ketikkan di sini. Ketikkan aja. Kalau di sini nanti sudah terketik, kok kemudian di file SOSIS di bawah tidak ada, berarti tidak terindeks Scopus. Oh ya, sip. Masih, Pak. Atau lewat ISSN ini, Pak. ISSN kan punya ISSN-nya kan jurnal tuh. Nah, ada angka-angka 6 atau berapa itu? 6 atau 8 angka itu. Tinggal klik ISSN-nya sini, nomornya ISSN kopikan aja di sini. Yang elektronik boleh, yang tidak elektronik boleh. Masukkan di sini, kemudian file SOSIS. Kalau ketemu di bawah ada, berarti memang terindeks Scopus. Nah, terindeks Scopus itu pun ada klasifikasinya. Dia masih discontinue atau tidak, Q1, Q2, Q3, Q4, atau Q1. Oke? Bisa ya, Bu? Hanya, Prof. Ya. Oke, bagaimana kalau kita membahas pertanyaan? Oke? Tanya dulu boleh, Prof. Tanya tentang materi. Barusan, iya. Ya, wes, cepat. Di referensi Mendeley apa harus ke PDF? Ulang, Pak. Biar kalau sudah dapat di Mendeley, apa sudah harus PDF, Prof? Ya, kalau walaupun lewat Mendeley atau lewat sendiri atau lewat Scopus, itu harus ketemukan PDF-nya, Pak. Karena nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, Bapak Ibu lihat kan? Masukkan ke sini, Pak, supaya nanti bisa disitasi. Namanya Mendeley Desktop. Nah, lihat, masukkan sini loh, Pak. Sudah tahu kan? Belum nampak. Lanjut. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan dimasukin di mana. Iya, memang belum saya share. Nah, ini loh. Masukkan di sini, Pak. Oh, ini Mendeley ini loh. Oh, ini loh. Development development perspektif. Mendeley Desktop nih, oke?
Jangan Mendeley yang merahnya merah, yang ini merah darah nih, Bu. Oh, namanya Mendeley Desktop, bukan Mendeley Reference Manager. Oke? Apa bedanya itu, Pak? Apa bedanya? Di sini, Pak, bedanya nanti, Pak. Nah, nanti kalau kita buka Word, ya, bedanya Bapak Ibu sebetulnya hampir sama, cuma ada kelebihan yang mendasar yang saya harus katakan kepada kawan-kawan semuanya. Apa itu? Kalau Mendeley Desktop itu bisa kita manfaatkan menjadi tuyul membaca paper 1000 paper dalam hitungan detik. Bapak Ibu kepengen enggak membaca 1000 buku dalam hitungan detik? Bisa, mau enggak? Mau, Nah, Pak, Bapak mau. Pengen, Prof. Mau membaca sendiri? Capek. Tidak, sih. Prof. Pakai tuyul, Prof. Itu, Pak. Tapi kalau Mendeley yang Mendeley Manager, Reference Manager, Bapak Ibu, ini loh, ini ya. Ini Bapak Ibu lihat buat saya. Lihat ya, buat saya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu masuk, bentar, saya tutupnya dulu. Mendeley Desktop, Bapak Ibu bisa di sini, Pak. Oke, ini warna merah. Nih, kalau set di sini, Pak, nama manager, Pak. Ini tidak bisa membaca paper satu-satu, Pak. Tidak bisa membaca paper sekaligus banyak. Hanya satu saja susah sekali, Pak. Ya. Nah, saya beli 5.000. Oke, Bu, Pak. Nah, Ya. gimana cara bacanya? Mudah, oke? Contoh, misalnya, paper-paper yang sudah kita download tadi, kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop nih, Pak. Nah, ini ya. Oke. Bentar, ini Mendeley Desktop saya. Oke. Ini kan? Ini Mendeley Desktop saya. Oke. Seperti ini, Pak, merahnya. Nah, misalnya ini kan ada dokumen-dokumen yang masuk ke sini, toh. Jadi dari download yang kita ambil tadi, yang di-download tadi, masukkan ke sini, Pak. Masukkan ke dalam Mendeley Desktop kita. Cara masukkannya, nanti yuk, bingung, mudah saja. Tinggal di-copy, di-blok, di-drag, leboknya di situ. Mudah saja, Pak. Oke? Nah, sekarang gimana cara bacanya, Pak? Coba, Pak. Kita ini papernya sudah masuk di sini ya. Kita mau baca tentang apa? Tentang education, Pak. Education. Pelan-pelan ya, Pak. Nah, lihat ini. Ini sedang update ya, Bapak Ibu. Karena baru saya buka. Education. Education. Tion. Sebentar ya. Ini sedang update ya, Bapak Ibu. Lihat ya. Sedang update. Nah, karena baru saya buka, belum saya siapkan sebelumnya. Jadi mohon maaf, belum saya siapkan sebelumnya. Oke, tunggu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal copy pastekan aja di sini, Pak. Tulisannya kita tuh, ketikkan aja di sini. Dia nanti akan baca, Pak, dia, Pak. Ya, misalnya ya, lihat ya, education. Oke. Mana. Apakah masih update di bawah? Oke, saya update ulang. Oke. Itu belum kencing. Ini kencing terus. Sudah penuh nih. Ya, Bu. Ya, Pak. Sambil menunggu nih. Pak, gimana, Pak? Ya, Pak, gimana, Pak? Nah, misalnya apa tadi? Learning. Oke. Nah, mohon maaf, Mendeley saya lagi penyesuaian ini. Baru saya buka. Nanti kalau sudah bisa, saya sisipkan setelah saya menjawab pertanyaan berikutnya ya. Jadi intinya, kalau kawan-kawan pakai desktop itu bisa membaca paper 1000 sekaligus. Tapi kalau pakai Mendeley Site, Bapak Ibu membacanya satu persatu. Nah, sekarang pertanyaannya, mau cepat selesai apa enggak membuat paper? Hanya itu aja, Bapak Ibu kan. Kalau mau cepat pakai Mendeley Desktop. Oke. Jadi Pak Jo itu kita download itu berarti Mendeley Desktop gitu ya? Kita harus aten di sini, Bu. Harus aten di sini. Di sini, Bu. Di sini. Ibu coba cek. Ada layout, ada references, ada home, itu toh. Coba dicek di sini. Apakah ada enggak punyanya Ibu seperti ini? Kalau belum ada, Bapak Ibu harus add-in-kan di sini. Ibu yang tanya, ada, Bu? Ada. Belum ada. Kalau belum ada ya berarti tanya ke anaknya. Nah,
Gimana caranya aten di sini ya, Nak? Gitu. Ada Bapak Ibu malah lebih tahu kadang. Kalau enggak ya Bapak Ibu ikut camp rumah Scopus, beres semuanya. Itu diselesaikan anak-anak. Bisa disetting biar sama gitu Pak Jo. Setting gimana? Laptopnya itu nggak sama ya. Tampilannya depan tuh Pak. Laptopnya apa ubetnya? Barangkali ubetnya ya. Nah, kalau laptopnya berarti nanti saya harus pesen merek. Ubetnya. Ya, ubetnya ya. Ubetnya ini Pak. Ubetnya nih Pak. Harus ada seperti ini Pak. Punya Bapak ada enggak? Laptop Pak. Ada izin pertama ada. Nah, terus referensi ini kalau mau berikutnya ya di sini. Ada seperti ini enggak? Nggak Bapak ada Ibu Pak. di sini. Translator. Saya cinta kamu. Nah, ini bahasa Indonesia toh? Beda Prof, kalau kita- laptopnya. Nah, kita translate dalam bahasa Inggris, ya toh? Pakai review, kemudian translate di sini. Ini juga tuyul Bapak Ibu. Yang bahasa Inggrisnya buruk tuh bersyukurlah. Jangan pernah mengeluh. Nah, coba set. Oh, ganti toh. Oh, mana? Oh, I love you toh. Di setting apa itu, Dr. Jo? Yang mana? Ubetnya itu. Kok ada Setting gitu? satu. Ini harus add in di sini. Add in. Seperti ini. Yang kedua review nih. Review nih harus ada translate di sini. Ada enggak? Oh Tuyulnya iya ada. iya iya. Terus Bapak Jo, dari Mendeley Prof, Desktop ya, Prof. izin tanya, Prof. oke. Izin tanya, Prof. Yang ketiga nih Grammarly ini. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Izin tanya, Prof. Silakan. Bisakah memindahkan jurnal yang sudah kita pilih dari scopus.com atau mendeley.com secara langsung ke Mendeley Desktop tanpa jurnal itu di-download satu-satu, Prof? Nggak bisa, harus di-download, Pak. Harus di-download Harus dulu. di-download ya, Prof? Ya, harus di-download. Nanti kalau tidak di-download dulu akan tampil seperti ini, Pak. Nah, oh ini udah keluar nih, Bapak Ibu ya. Ini udah keluar nih. Ini dokumen saya lihat ya. Ini cara membaca tanpa membaca. Bapak Ibu, siapa yang malas membaca? Bilang sama saya, cocok ketemu saya nih. Orang yang malas baca, malas nulis, malas kerja keras. Nah, cocok ketemu saya. Nih. Saya Prof. Loh Bapak Ibu, lah ini saya lakukan kok Bu. Gitu loh. Nanti kalau datang ke rumah Scopus Pak Jo itu buku perpustakaannya apa ya? Enggak punya. Ya, kursus bahasa Inggris enggak pernah. Ya, lihat nih. Cara membaca nih ya. Contoh ya. Mencari tentang apa? Paper tentang education. Education. Lihat nih. Oh, learning yang tadi keluar. Learning. Bentar. Nah, lihat tuh. Lihat toh? Kuning. Lihat toh? Siapa yang kuning-kuningi? Tuyul. Tuyul. Coba Bu. Ini paper yang kita masukkan tadi kan ada 50-an, ada 100 toh. Ini bicara learning banyak sekali. Loh, coba gini. Kok Bapak Ibu baca satu-satu itu loh. Bukan nggak boleh. Silahkan baca. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, kapan naik pangkat? Yang dokter kapan lulus? Wah, itu pertanyaan menyakitkan. Jangan pernah sakit hati kalau ditanya seperti itu. Karena apa? Bapak Ibu rajin membaca, nggak pernah nulis. Itu masalahnya. Iya kan? Ya. Nah, oke. Itu loh. Weh, coba nih. Tadi, pertanyaan terakhir tadi. Tunggu. Tanya lagi, Prof. Tunggu. Pertanyaan terakhir tadi belum saya jawab. Tunggu. Tadi, kalau mendownload di Mendeley, mendownload di Scopus, kalau tanpa langsung mendownload, masuk ke sini bagaimana? Nanti akan keluar seperti ini, Pak. No. Oh ya, Prof. Seperti ini. Ada metadatanya, tapi nggak ada papernya. Oh. Kalau ini kita klik, sampai 100 pun nggak bakal keluar. Tapi datanya ada nih, metadatanya nih. Kalau ini, double klik, lihat nih, ada merahnya tuh nih. Nah, ini loh. Lihat nggak nih, bisa enggak? Iya, Prof. Nah, coba saya klik. Klik. Oh, kan ada papernya. Itu loh. Oke, jadi tahu ya, Pak? Ya, Prof. Kalau tidak mendownload papernya, Bapak Ibu nggak punya papernya. Gitu loh.
Nanti kalau sudah ketemu papernya seperti tentang learning, Bapak Ibu jangan baca lagi. Bacanya nanti kalau antri tambal gigi, gitu loh. Baca lagi gini, dibaca satu. Gusti Allah. Ini sudah dibaca tuyul. Bapak Ibu tinggal klik. Klik. Loh, klik. Oh, tinggal next ini loh, Pak. Oh, cocok enggak? Kalau enggak cocok ya next gitu loh. Lah, paper kok dibaca terus, dibaca, diresum, digunting, ditempel nih. Pantes Bapak Ibu, papernya nggak publish. Papernya buat satu aja setahun. Itu. Ayo, silakan bertanya. Tanya lagi, Prof. Silakan. Kalau Ya. untuk penulisan jurnal yang literatur review kan kita butuh data yang jurnal yang banyak, Prof ya, hampir ratusan, Prof. Nah, itu untuk mendownload, memindahkannya ke dalam Excel, tabel Excel itu gimana, Prof? Pada saat nanti kan kita lakukan pencarian melalui keyword-keyword penting. Nah, itu gimana, Prof, memindahkannya ke dalam Excel, Prof? Oke, saya jawab dan saya kasih tahu strateginya. Ya, 1, untuk membuat literatur review atau review paper, Bapak dan Ibu ingat, review itu artinya apa? Melihat dari atas, mereview. Artinya, Bapak Ibu tuh ngilani paper orang. Tahu nggak ngilani itu? Bapak bahasa Indonesianya ngilani itu apa ya, Bu? Menilai. Mereview, menilai papernya orang. Seseorang yang mau mereview atau menilai papernya orang, kira-kira itu pangkatnya harus lebih tinggi atau sejajar atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, 1. Kalau Bapak Ibu tidak lebih tinggi, nanti khawatirnya Bapak Ibu tidak objektif. Contoh, Bapak Ibu mereview lulusan S1. Bapak Ibu baru lulus SMA. Alah, ngapa dadak ngambil S1 tuh? Itu loh tetangga saya, S1 ujung-ujungnya ya tukang becak. Nanti kan gitu loh. Karena apa? Bapak Ibu belum lulus S1. Gitu loh. Bisa menerima enggak logika saya ini? Bisa menerima enggak? Bisa, Prof. Bisa paham. 1. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Kalau Bapak Ibu terampil membuat review paper, sak jeke urip nggak bisa jadi profesor. Karena apa? Review paper tidak bisa menjadi syarat penggugur untuk jadi profesor. Kalau ada salah kata saya dikoreksi. Apakah benar kata-kata saya? Benar. Harus Untuk penelitian. jadi profesor harus punya riset penelitian. Betul enggak? Paper penelitian. Betul. Paham. Jadi Bapak Ibu ngapain terampil membuat review paper, ujung-ujungnya orang iso jadi profesor. Gitu loh. Oke lah Bapak Ibu, saya nulis nggak peduli jadi profesor, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita ini pinter menjadi komentator, menjadi penonton, terus kapan kita jadi pemain? Kan review itu kan penonton akhirnya. Betul nggak? Ya. Betul. Ketepatan jadi pemain kok Bapak Ibu jadi penonton terus gitu loh. Oke? Tanya lagi, Prof. Ini pertanyaan mengapa. Terus sekarang saya masuk ke pertanyaan bagaimana caranya review paper. Caranya ya seperti tadi, Pak. Referensi terbaik di-download. Ya toh, Pak? Bapak Ibu nanti dari referensi terdownload itu diceritakan ini paper dari mana saja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu cari benang merahnya, kelebihan kekurangannya, apa dan seterusnya. Nah itu baru Bapak Ibu bisa membuat review paper. Nah kalau saran saya Bapak dan Ibu semuanya, sama-sama rekosone gaya paper, lebih baik membuat artikel paper. Bapak Ibu bisa siap menjadi profesor, lebih mudah mengerjakannya, pakai imprat, introduction, method, result, discussion, conclusion, wis. Itu akan memudahkan kita, karirnya lancar. Gitu? Gimana? Cocok nggak? Ya, betul, Prof. Betul. Aku tuh jawab kapan ini? Jawab pertanyaannya di tulisan ini. Nanya lagi, Prof. Ya, terakhir. Ya, saya.
Ini Ya, Prof, bagaimana caranya mengirim paper di tempat-tempat yang resmi? Kadangkala paper kita itu diterima, tapi 1 bulan kemudian hilang, atau satu tahun kemudian hilang, tidak muncul lagi. Katanya bukan tempat yang resmi, katanya predator. Jadi harus ngirim di tempat-tempat yang resmi lah gitu. Jadi gimana caranya, Prof? Caranya, ya, Prof. Bapak di mana? Bapak di mana sekarang posisi? Di Gorontalo, Universitas. Bapak posisi. Solusinya Bapak kan dengan saya. Selesai urus ya. Ya, Prof. Itu udah ada jurnal resmi, jurnal Bapak Ibu itu ada jurnal banyak sekali 45.000 kok Bapak Ibu. Itu resmi semua, lihat nih. Saya tunjukkan nih. Uang ini mudah sekali kok Bapak Ibu kok. Bapak Ibu orang terpelajar, terdidik, kadang itu kok yo menyerahkan ke joki yo ngopo gitu loh. Lihat nih. Lihat nih. Sosis nih. Lihat ini. Sosis itu kan nama sumber, ya toh? Sosis ini nama sumber. Sumbernya itu terdiri dari, ya saya ulang ya, ada 45.000 sosis. Ya, ada 45.000 sosis nih, lihat ya Pak, lihat ya Pak. Oke, lihat ya Pak. Kemudian ini ada jurnal, ada buku, ada conference, ada trade publication. Bapak Ibu pilih yang jurnal, klik. Kemudian kita apply. Ada 40 berapa tuh? Nah, itu 42.000. Ini semua resmi. Dan resminya Bapak Ibu tahu posisinya sekarang apakah discontinue, apakah masih Q1, Q2, Q3, Q4, ada semua. Oke, ini akan kita bahas setelah nanti. Ya, Bapak Ibu ini panjang nanti. Oke, Bu, Pak. Yang penting bagaimana membuat paper referensi Q1 semua. Itu dulu ya. Setuju enggak? Setuju, Prof. Setuju ya? Oke. Setuju. Oke, sekarang saya jawab satu persatu, boleh ya? Kita masuk ya sekarang ya. Oke, sekarang saya masuk Q&A. Ya. Ini yang paling mungkin sulit bagi kita, walaupun sudah referensi kita banyak gitu, kita mau menemukan tema apa ini yang mau ditulis. Ini kira-kira Prof, gimana itu tekniknya itu, Prof? Gampang banget Bapak Ibu, harus melepaskan dulu berpikir ruwet. Oke, Bapak Ibu untuk mendapatkan tema harus mau belajar berpikir simpel ya. Nanti boleh enggak tim mencari tema? Nanti kita Kamis depan. Mau enggak? Iya. Oh ya? Ya. Boleh, Prof. Bagaimana menemukan tema, betul. Ya, Mas Andian. Mas Andian? Ya, Pak Jo. Ya, tema ke depan adalah bagaimana menemukan tema yang tepat untuk jurnal terindeks Scopus ya. Iya, pas. Ya. Saya tanya pertanyaan yang pertama. Program ini berlanjut sampai kapan? Selama-lamanya. Kalau Allah memberi kesehatan pada saya, insya Allah selama-lamanya. Saya akan mengabdikan diri. Saya sedikit punya ilmu, langsung saya kasih pada setiap hari Kamis ya. Kamis malam Jumat. Sehat Pak Jo. Amin. Pak Jo, saya ingin bertanya, boleh enggak? Apa? Kalau kita selalu menggunakan jurnal yang Q1 dari luar, bagaimana kita mau mensitasi jurnal kita yang disinta akreditasi? Karena kalau kita punya jurnal sinta akreditasi mau indeks Scopus, itu setidaknya mereka minta kita punya jurnal sinta akreditasi itu harus disitasi dengan Scopus gitu loh. Nah, terus pertanyaan apa? Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus kita lihat dari jurnal-jurnal di luar Q1? Kenapa kok kita nggak mau lihat dari jurnal kita disinta? Bapak jangan salah paham. Siapa yang minta Q1 dari jurnal luar? Saya tidak mengatakan jurnal Q1 dari luar, enggak. Oke, Bapak Ibu jangan pernah terpikir bahwa kita ini harus minta dihormati pada orang lain. Enggak usah. Kita dulu yang terhormat supaya orang lain ngambil. Jadi saya tidak minta Bapak Ibu untuk Q1 dari luar. Enggak. Kebetulan itu dapat dari luar. Kalau nanti dapat dari dalam Q1, enggak apa-apa. Bagus. Tapi ingat, kita ini menjadi warga dunia. Nah, warga dunia sudah mencampur. Oke? Jadi kawan-kawan semuanya, kalau ingin menaikkan jurnal kita, boleh silakan. Tapi kalau enggak Q1, ya nanti kita boleh kita masukkan ke dalam paper kita. Tapi
dari 50 referensi yang kita punya, jangan didominasi oleh referensi lokal. Intinya itu, Pak. Jadi Karena begini, Pak Jo, minta maaf. Masalahnya jurnal-jurnal kita yang Sinta akreditasi Sinta 2 mau tembak kita indeksin ke Scopus, itu mereka selalu menolak karena kita punya citasi di jurnal kita lemah gitu loh. Iya, yuk makanya naikkan kualitasnya supaya disitasi banyak orang. Itu kan jurnal itu, Pak. Kepentingannya apa sebetulnya menerima paper kita? Kepentingan jurnal itu adalah paper kita tuh setable apa enggak gitu, Pak. Tahu enggak setable tuh? Setable tahu enggak? Berpotensi disitasi. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu punya paper tidak berpotensi disitasi atau jurnal Bapak Ibu yang mengelola tidak berpotensi disitasi, ya Bapak Ibu harus perbaiki jurnal itu. Kualitasnya bagaimana supaya setable. Baik. Itu, Pak. Oke. Karena Tapi kita minta maaf sekali lagi, Pak Prof. Karena masalahnya kemarin kan kita lagi itu saya masuk review di jurnal Mila yang di UI Kaliurang itu. Nah, mereka jurnalnya Mila itu sudah tembus di Scopus gitu loh. Nah, ternyata mereka kebanyakan yang nulis itu dari luar yang mensitasi di jurnal tersebut gitu loh. Ya terus kenapa? Tidak apa-apa toh. Jadi bukan dari kita yang mensitasi dari jurnal-jurnal dari luarnya orang yang luar negeri, tapi justru dari dalam kita Indonesia sendiri yang harus mensitasi di dalam kita punya jurnal akreditasi Sinta itu untuk menaikkan sita. Ya, oke. Ini, Pak. Dengarkan. Ini logika umum ya, logika umum ya, Pak. Namanya citasi itu sebetulnya apa toh? Itu sebenarnya pengaruh atau bahasanya itu riset influence. Ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak ya? Iya. Oke. Riset influence artinya pengaruh dari riset. Jadi kawan-kawan semuanya, saya ngambil cas dulu ya. Ini 5% daripada mati ya. Bentar ya. Ya, selanjutnya ya. Jadi setable tuh, citasi atau riset influence itu yang bagus. Saya mau tanya dulu sama Bapak. Yang bagus tuh, yang mencitasi itu orang yang kenal kita atau yang tidak kita kenal, Pak? Yang kita tidak kenal. Sebenarnya orang yang kenal kita. Nah, itu. Jadi, orang yang mencitasi yang tidak kita kenal, itulah citasi terbaik. Artinya apa? Pengaruh genuine itu kalau orang tidak melihat kita. Sebagaimana Bapak sholat jamaah atau Pak? Bapak suka sholat jamaah atau Pak? Iya. Oke, Bapak suka sholat jamaah enggak? Saya tanya dulu. Ya, saya Bapak di gereja? Terus terang aja enggak? Oke, tunggu. Ini bukan masalah ras ya. Saya cerita dulu. Kenapa Bapak kok bisa mempercayai kalau Minggu harus ke gereja? Apa Yesus melihat Bapak? Lihat Bapak enggak? Enggak kan? Iya, itu pengaruh genuine, Pak. Itu namanya pengaruh genuine. Oke, baik. Yesus tidak melihat Bapak, Bapak juga tidak pengen dilem oleh Yesus. Betul, Pak? Baik. Itu namanya pengaruh yang genuine. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, mensitasi itu yang paling bagus adalah orang yang tidak kita kenal. Itu namanya pengaruh genuine. Makanya untuk World Class University, Bapak, untuk World Class University, nanti yang citasi dari kampusnya Bapak Ibu akan di-exclude. Tahu di-exclude enggak, Pak? Tahu. Dicopot, Pak. Dicopot. Kalau Bapak Ibu ada citasi oleh mahasiswanya, jangan-jangan mencitasinya diinjak kakinya. Dipaksa. Betul enggak, Pak? Iya. Itu, Pak. Oke. Jadi, kembali kepada permasalahan Bapak, kalau kepengen papernya disitasi Bapak Ibu, buat paper yang setable, Pak. Nanti kita bahas tema berikutnya ya. Yang tema tadi, memilih tema supaya papernya setable ya. Besok ya, Kamis ya. Bapak datang lagi ya. Iya, betul. Gitu ya, Pak? Oke, makasih. Maju, terakhir. Ya. Kan biasanya ini diadakan malam Jumat pakai tuyul-tuyul. Apa nggak perlu menyan, Pak? Wah, perlu, Pak. Harus ada menyannya. Bapak Ya, Ibu itu. dulu pernah menyanyi tuyulnya ya wegah. Ya nanti ditetapkan aja Pak berapa gitu Pak. Jadi
Oke, enggak Pak. Jadi kalau misalnya ini Pak, kalau untuk sore ini, insya Allah free selama-lamanya ya. Tapi kalau untuk yang komprehensif, Iya. dari membuat tema sampai saya submit itu 2 jam. Itu cuma 99.000 itu. Oke, Itu siap. datang kerja. Itu cuma 99.000. Oke. Jadi Siap, kawan-kawan makasih, ini Pak bukan Ketua. masalah menyan ya. Insya Allah Bapak Ibu nggak ada keberatan toh? Silakan aja Nggak ya. keberatan. Itu setiap malam Jumat. Oke ya. Siap, Saya makasih. lanjutkan pertanyaan yang ke sama-sama. Kurang Ya. ngerti. Oh, apa yang enggak tahu? yang bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan ya. Mana tadi pertanyaan berikutnya ya? Saya akan membuka pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kok ini kok? Oke. Pertanyaan Q&A yang kedua. Raikan, mana Raikan? Ada Raikan? Raikan? Raikan ada Raikan? Ini mau saya jawab misalnya. Kalau tidak ada, saya lewat ya. Nah, nanti jawab orangnya tidak ada kan sama aja Pak. Langsung ya, berikutnya ya. Raihan saya geser. Sekarang pertanyaan pertama. Rika Kurniawati, UIN Mataram. Oh, tidak ada juga. Oh, sudah dijawab. Oke. Sigit Setio, ada Sigit Setio? Oh, sudah tadi ya. File Excel tadi ya. Sudah, Prof. Sudah ya. Terima kasih, Sama Prof. nih. Oke, sekarang. Oke, Dewi. Dengar tausiahnya. Wah, mohon maaf ini kuliah subuh nih. Kuliah asar. Oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Nah, bagaimana cara Ferdi Karuru? Ferdi Karuru mana? Ferdi Karuru? Ada Ferdi Karuru? Siap. Oke, Ferdi Karuru, mendengar ya? Siap. Oke. Pertanyaannya bagaimana cara mengetahui kalau jurnal Scopus itu discontinue atau tidak? Bagus. Oke, saya jawab sekarang ya. Bagaimana jurnal itu yang terlihat Scopus itu discontinue atau tidak? Oke. Saya akan mulai dari sini. Scopus.com. Ini tidak perlu lisensi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka dari mana saja. Maka lisensi atau tidak. Pertanyaan saya. Apa publisher terbesar dunia? Bapak Ibu pernah mendengar publisher terbesar dunia? Apa yang paling besar? Elsevier. Elsevier. Oke. Direct. Oke, dulu ya. Lihat ini ya. Publisher terbesar. Oh, kita buka ya. Teng teng. Elsevier. Nah, lihat ya nih. Nah, ya. Elsevier. Publisher, saya tanya dulu. Bapak Ibu, tahu enggak bedanya antara publisher sama jurnal? Tahu ya? Publisher itu adalah penerbitnya, jurnalnya adalah jurnal itu. Tahu ya? Jadi satu publisher punya banyak jurnal ya. Bapak Ibu ya? Iya, Prof. Oke, sekarang iya, Prof. Saya tanya, Scopus, Elsevier itu publisher. Berapa jurnalnya dari Elsevier? Berapa jurnalnya dari publisher Elsevier? Banyak. Jurnalnya ada Banyak, 3.000. Ada berapa? 3.700. Ini isinya. Prof. Oh, lihat kan? Oke, lihat ya. Publisher namanya Elsevier. Ya toh? Kemudian ada jurnalnya sebanyak 3.000. Coba bayangkan, Mbak. Ini publisher itu universitasnya, jurnalnya itu fakultas-fakultasnya, itu ada 3.700. Oke, lihat ini, termasuk source title, The Lancet, Cell, sampai 3.000 ke bawah. Gitu? Nah, sekarang pertanyaannya, ini miliknya Elsevier. Elsevier punya namanya Scopus, pengindeks. Dia publisher, tapi dia juga punya pengindeks. Pertanyaannya, apakah semua jurnal walaupun miliknya Elsevier semuanya terindeks Scopus? Ternyata Bapak Ibu tidak semua jurnal yang punya Elsevier terindeks Scopus. Ada yang discontinue. Saya tunjukkan sekarang ya. Karena ini untuk membantah
YouTube yang pernah saya lihat, entah miliknya siapa, saya lupa, ada profesor siapa begitu, ini publishernya Elsevier. Elsevier, jangan salah Bapak dan Ibu. Kita lihat ya. Klik, kita buka di sini highest percentile. Oke. Lihat ini, saya urutkan dari atas. Oke, 99 yang tertinggi, ya toh? Oke. Sekarang kita balik, klik. Sekarang balik mulai dari yang paling rendah. Oke? Lihat nih. Namanya ACC Cardio Source Review Journal. Ini jurnal, tapi lihat NE. Ke bawah NE. Coba saya display sampai 200. Klik. Saya display sampai 200. Nah, yuk tah. Oh, ternyata harus di-see Pak. Oke. Nah, sampai 200. Oke, coba sampai bawah. Oke. Nah, lihat nih, sampai 200. Biology and Blood and Marrow Transplantation, NE. Sekarang pertanyaannya, NE itu apa? Kita buka ya, jurnalnya ya. Kita buka nomor 1 misalnya ya. Kita buka ACC Cardio Source Review Journal. Kita klik source detailnya. Kita buka, lihat sekarang nih. Nah, ACC Cardio Source Review Journal. Formerly known ACC Current Journal Review, Scopus coverage year-nya tahun 2006 sampai 2008. 2006, 2007, 2008. Setelah itu, tidak lagi tercover oleh Scopus atau discontinue. Padahal miliknya Elsevier, miliknya mbahnya. Oke? Jadi, tidak semua jurnal yang miliknya Elsevier itu terindeks Scopus. Oke? Kalau begitu, siapa yang menentukan discontinue dan tidak? Saya menduga ini di luar kontrol setiap jurnal. Yang membuat naik turunnya paper itu adalah citasi. Oke? Citasi itu orang lain, tidak bisa kita kontrol. Oke? Contoh, lihat nih. Nah, lihat nih ya. Lihat kan nih. Nah, ini kan, ini jurnal, gitu. Discontinue mulai 2008. Ini sudah tidak ada metrik tentang set score-nya. Karena apa? Sudah lama discontinue. Tahun 2008 sampai sekarang. Sudah 25 tahun. Ya kan? Ini tidak ada metriknya di sini. Ya, di sini tahu lek-lek sini. Kalau mau Bapak Ibu, saya tunjukkan nanti yang konti ya. Oke. Tapi ingin saya tunjukkan dulu discontinue ini, Bapak Ibu, bagaimana caranya melihat jurnal itu discontinue? Pastinya ada di scopus.com. Ada tulisan seperti ini. Itu kalau discontinue. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai autor adalah kalau jurnal itu di dalam scopus.com ada tulisan discontinue, Bapak dan Ibu, papernya jangan disubmit ke sini. Itu aja. Oke? Submit yang tidak ada tulisan seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi sekarang. Kita back lagi. Oke? Itu NE. Aduh. What's wrong? Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Masih, Prof. Ya. Masih, Prof. Masih, Prof. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Scopus milik Elsevier. Elsevier itu publisher yang punya 4.000 lebih tadi ya, 3.000 berapa tadi ya, jurnal terindeks Scopus. Tapi Bapak dan Ibu, yang tidak terindeks Scopus atau discontinue itu ternyata banyak sekali sampai 200. Lihat ya, kita cek sampai 200 misalnya, oke? Sampai 200. Nah, mana 200? Ini kan, coba kita buka, klik, Biology and Blood. Kita, lihat kan, discontinue. Lihat toh? Lihat toh, Bapak Ibu? Oke? Nah, ini lihat nih. Nah, ini muncul nih, ini masih muncul karena dia discontinue mulai tahun 2021. Jadi masih baru nih, discontinue-nya masih baru, 2 tahun yang lalu. Kita lihat di trennya, Pak. Set score trend nih. Ini Pak, lihat nih. Set score-nya mulai menurun. Kelihatan toh? Ini loh, Pak. Menurun kan trennya itu? Nah, inilah yang dijaga oleh setiap jurnal, Pak. Tadi yang tanya tadi.
Ya tadi. Inilah yang dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Dia akan mempublish papernya setiap tahun. Lihat ini. SETSCOR nih, ya. Dia akan mempublish papernya setiap tahun ini. Nah, lihat ini ya. Oh, ini ya, dokumen. Tapi sisi lain, jurnal itu juga harus berkampanye, harus mempromosikan supaya disitasi orang. Oke? Nah, rumus SETSCOR itu berbanding lurus dengan sitasi, berbanding terbalik dengan dokumen. Kalau dokumennya ditambah terus, tapi sitasinya sedikit, maka dia potensi ngedrop. Supaya SETSCOR-nya naik, maka dokumen dia publish terus setiap tahun, tapi dia mempunyai kewajiban untuk mencari sitasi sebanyak-banyaknya, supaya SETSCOR-nya naik, karena berbanding lurus dengan sitasi. Itulah. Ini Bapak Ibu tahu kan rumusnya ini? 6,6 adalah 8.200 dibagi 1.200 sekian. Jadi kawan-kawan semuanya, inilah yang saya sebut Bapak dan Ibu, sitasi itu menjadi barang yang berharga bagi setiap jurnal. Atau bahasanya, pengaruh riset itu menjadi penting, Pak. Karena hidup ini kan sebetulnya mencari pengaruh, kan? Betul enggak, Bapak Ibu? Ya. Itu. Jadi kepentingan kita itu, kita punya ide dipakai orang. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya ide itu dipakai orang? Ya, Bapak Ibu harus menampilkan ide secantik mungkin. Kan begitu loh. Itulah kenapa riset itu kadang bagi kita tidak menarik. Nggak menarik. Kenapa? Riset itu seperti di dapur, Pak. Jadi masih berantakan, ada tempe goreng, ada berambang, ada sampah. Nah, cara menyajikannya, Bapak Ibu, jangan ruwetnya di dapur. Jangan kotornya di dapur. Tampilkan di ruang tamu yang indah. Supaya masakan kita menjadi menarik dan disitasi orang. Itu, Pak. Oke, itu nanti besok ya. Papernya besok ya. Tapi ingat dulu, Bapak Ibu, ini adalah cara mengukur SETSCOR. Sitasi dibagi jumlah dokumen pada tahun tertentu. Oke? Saya kembali ke sini. Nah, kembali ke Scopus tadi. Ke Scopus yang Elsevier tadi. Elsevier yang discontinue banyak tadi ya. Nah, 3.700. Oke? Berapa lagi coba kita tambahkan? Kan 200 loh. NE ya. Kita sampai yang kelima coba. Klik di sini. 200 berarti kali 5. 200 kali 5 berarti berapa? 1.000. Gitu? 1.000. 1.000. Ini aja masih discontinue, Pak. Oh, lihat nih, ke 1.000. Oh, masih discontinue. Primary care update. Oh. Oke. Oh, lihat kan? Discontinue kan? Mau tanya, Pak. Ya. Oke, ya Pak. Kalau kita submit di Scopus, terus sudah diterima, itu katanya ada biaya sampai 6 juta ya, Pak? Kalau diterima, yang bayarnya itu bukan bayar ke Scopus ya, Pak. Bayarnya ke jurnalnya. Oh, ke jurnalnya. Ya. Jadi pertanyaannya tadi berikutnya, lo kok bayar ya? Bung saya nulis di koran dibayar kok bayar gitu kan ya? Bapak Ibu. Nah, ingat ya. Ini jurnal ya Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Misalnya nih ya. Ini misalnya di kita buka di sini ya. Kita buka di sini. Ini websitenya dari Primary Care Update nih. Ini kan website. Websitenya Jurnal Primary Care. Pertanyaannya, kira-kira untuk menampilkan seperti ini butuh biaya enggak? Gratis enggak? Butuh biaya, ya website. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bayari? Kan gitu toh. Saya harus tegaskan dulu, setiap jurnal yang yang terdisplay secara maya seperti ini, semua adalah berbayar. Saya ulang ya. Itu sama dengan sekolah, Pak. Semua sekolah itu berbayar. Ini juga sama, Pak. Sekarang pertanyaannya, loh, kalau ini semuanya berbayar, berarti kok ada orang yang gratis, Pak, masukannya? Nah, ini hanya model sumber biaya. Ya, sumber biaya kalau yang membayari itu adalah yang mendownload, yang mengakses, yang mengambil papernya, yang bayar dia, maka nanti autornya free, Pak. Oke, saya ulang ya. Ini jurnalnya,
ini inputnya apa itu author, di sini outputnya yang mengambil. Jadi ini semua berbayar, Pak. Oke, cuma sumbernya itu yang bayar itu yang menginput atau yang mengambil. Sumbernya cuma itu. Ya. Oke, loh, tapi ini juga free, Pak. Input free, keluar free. Biasa nih jurnal itu miliknya universitas. Kalau begitu siapa yang bayari? Ya universitasnya. Universitas, ya. Oke, begitu ya, Pak. Bisa menerima logika saya. Ya, Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bagus yang mana kan gitu loh? Yang berbayar atau tidak kan gitu, Bapak Ibu? Itu ya sama, Bapak Ibu. Sekolah yang bagus itu yang murah atau yang free? Mahal. Yang mahal malah yang bagus. Gitu loh. Gitu? Nah, itu ono rego ono rupa, Pak. Kenapa kok jadi mahal? Saya tunjukkan ya, Pak. Ini jurnal, Pak. Kalau Bapak Ibu berbayar mahal, biasanya untuk ngejar yang namanya set score ini, Pak. Untuk ngejar yang namanya set score nih, Pak. Ya, untuk ngejar set score tadi, untuk citasi banyak. Dia tuh mempromosikan habis-habisan paper kita, Pak. Bapak Ibu pernah enggak di dalam emailnya menerima ini ada judul baru sesuai dengan paper Bapak Ibu? Pernah enggak dapat email ini? Ya. Nah, itu namanya apa? Dia usaha, Pak. Usaha mempromosikan paper kita supaya disitasi. Gitu loh, Pak. Oke. Bisa terima enggak? Oke, jadi potensi kalau kawan-kawan itu bayar, itu potensi papernya dipromosikan, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak membayar, artinya Bapak Ibu free, maka nanti paper itu di close access namanya, Pak. Yang bisa mengakses adalah yang bayar. Itu, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tunjukkan ya, kenapa Bapak Ibu saya sering mengatakan menjadi profesor di Indonesia itu syaratnya mudah. Kenapa? Karena tidak perlu ada citasi, Pak. Yang penting punya paper, terindeks Scopus, nggak ada citasi, Bapak Ibu bisa dinobatkan jadi profesor. Seharusnya kan, punya paper, disitasi, punya pengaruh, baru dianugerahi profesor gitu loh. Tapi syaratnya kan harus mengajar sekian tahun itu, Pak. Nah itu kan syarat yang umum toh, biasa toh tuh. Iya. Tapi kan syarat penggugurnya itu loh, Pak. Iya. Syarat penggugurnya itu kan yang penting punya satu paper terindeks Scopus dengan SJR tertentu. Walaupun dia tidak punya citasi, Bapak Ibu diangkat jadi profesor. Kan gitu toh? Betul enggak? Nah, kalau di Malaysia, Pak, saya hidup di 2 negara, Pak. Kalau di Malaysia itu, Pak, tidak hanya punya paper, tapi harus punya citasi. Lebih susah lagi, Pak. Oke? Benar. Mumpung saya belum jadi menteri, Pak. Nanti kalau jadi menteri berubah itu, Pak, nanti, Pak. Saya doakan, Pak. Jangan, Prof. Berarti doanya jelek, gitu. Iya. Jadi menteri tapi jangan diubah, Prof. Pak Dr. Jo. Oke, Pak. Prof. Yang terakhir. Minta maaf. Oke, jam 17 bisa ya. Enggak? Pertanyaan terakhir, silakan. Itu bisa enggak Prof Jo ngecek jurnal Paros Teologi? PHAROS. Gimana untuk kedepannya? Terima kasih. Posisinya ya. Boleh, Bapak Ibu. Ini semua orang harus bisa, tidak harus saya ya. Nih, lihat nih. Bapak Ibu masuknya lewat sini kan? Proses nih, oke? Klik sini. Iya, oke. Title. Terus masuk title, ya toh? Oke. Nah, ini ganti title. Ayo, pelan-pelan Pak nulisnya. Urut 1, 2, 3, ayo. PHA. Enggak, HH. PH. ROS. Paros. Ini. Iya. Yang mana? Nah, yang di bawah. Yang di bawah. Tinggal klik sini. Ya, gimana cara melihatnya? Ini lihat saja, melihatnya tinggal menelangi aja beres kok. Nah, ini kedepannya gimana, Prof? Lihat nih. Sekarang Q-nya berapa nih? Q2. Q2. Oke, wes. Ketemu dulu Q2 ya. Sekarang kedepannya gimana? Tinggal klik aja. Klik. Itu. Nah, lihat trennya, Pak. Ya, trennya. Oke, SJR-nya 0,2 untuk jadi profesor bisa kan? Untuk jadi profesor kan? Kan cuma 0,1. Gitu. Nah, sekarang lihat trennya, lihat nih. Nah, lihat nih trennya, klik. Oh, lihat nih, kena itu. Trennya, oke? Ini loh. Lihat ya, Pak? Oke, baik.
Oke. Baik. Nah, berikutnya lihat Scopus content coverage diklik. Nah, lihat nih. Oke. Ini 91, Oke, baik. 98, 122. Naik, tapi nggak Ya. terlalu signifikan nih, Pak. Naik nggak terlalu Oke, baik. signifikan. Oke. Jadi menurut saya ini masih aman. Ya. Submit Oke, aja. baik. Kedepannya ya. Kedepannya ya. Aman. Set skornya kelihatan Oke, kan? terima kasih. Nah, ini loh. Terima Oke. kasih. Iya, makasih. Nah, itu semua Bapak Ibu harus bisa. Ini tidak perlu dewa. Melihat kayak gini harus dewa. Walah, nggak usah. Ini ilmu rakyat jelata, Bapak Ibu jangan dewakan Scopus. Scopus itu adalah biasa saja, gitu. Iya. Oke? Yang pakar. Prof, Ini satu nggak lagi perlu dong, pakar, Prof. Pak. Boleh nggak, Prof? Oke. Nanti kalau di camp dibuka semua ya, Prof. Dilatih ya, Prof. Kalau Apa, di camp, Bu? kalau kita ikut camp, nanti itu semua kita dilatih gitu ya, di-assist gitu ya, Prof. Iya, semua dilatih. Yang penting Bapak Ibu nggak muntah aja, wes. Ya, soalnya Satu kalau lagi kayak boleh gini nggak, saya Prof? sambil Satu praktek gitu lagi, tanpa Prof. asisten gitu Iya, agak susah iya. juga, Prof. Ibu, ini statement saya, Bapak Ibu bisa mendengarkan statement saya. Baik, Saya Prof. tidak pernah berniat untuk menyembunyikan ilmu, semua ilmu saya buang semua. Yang penting yang menerima itu muntah apa enggak. Makanya Bapak Ibu, caranya untuk menerima ilmu paling mudah di Rumah Scopus itu learning by doing. Itu paling mudah. Oke. Bagaimana cara doing-nya? Doing berulang-ulang. Itu caranya. Oke. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Sudah Prof. jam 17.10. Kita Baik. ketemu hari Kamis yang akan datang lagi. Ya. Baik, Prof. Oke. Baik. Sehat-sehat Kalau- selalu. Sehat Jaga selalu. Semua yang ada di sini kesehatan. baik. Semuanya. Baik. Lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Makasih, Prof. Teknisnya Makasih, Bapak Ibu Prof. silakan berhubungan dengan Adian. Mohon Ya. maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah umurnya, Prof. Amin, Terima amin, ya kasih, rabbal Pak Jo. alamin. Amin. Silakan Mas Terima kasih, Adian. Pak Jo. Jumpa lagi Kamis berikutnya. Terima kasih, Pak Kamis. Jo. Pak Jo. Ya, masih banyak hari Kamis. Bapak Ibu jangan khawatir, hari Kamis masih panjang ya. Silakan. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung mengikuti webinar minggu depan, Kamis minggu depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper dan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi seperti yang dicontohkan oleh Pak Jo tadi, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu pendampingan offline atau camp. Program pendampingan berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, akun Grammarly Premium, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Dalam 3 hari, Bapak Ibu bisa membuat minimal 1 paper dan langsung kami bantu untuk submit ke Scopus. Selanjutnya akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan. Harapannya paper Bapak Ibu sudah publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 22 Desember 2023 di Yogyakarta. Untuk pendampingan offline dan semua fasilitas tersebut akan dikenakan biaya investasi sebesar Rp4.000.000. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Dalam pendampingan online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus yang dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja. Artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup handling jurnal yang di dalam grup tersebut ada Pak Jo dan tim Rumah Scopus yang kemudian akan mendampingi selama 6 bulan ke depan. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1,5 juta, tapi untuk yang mengikuti webinar pada sore hari ini akan kami berikan diskon 50% menjadi 750.000 saja dengan menggunakan kupon 50 limited. Berlaku sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mas. Terus selanjutnya bagaimana jika ingin mendaftar? Kami ada beberapa camp yang tersedia di Jumat tanggal 15 Desember ada di Medan,
Bandung, tanggal 20 ada di Banjarmasin, dan tanggal 22 ada di Yogyakarta. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Mas, tanya, Silakan Bapak. itu yang online karena nggak bisa datang, itu nanti juga dapat ini nggak? Dia dapat lisensi yang Scopus tadi kan, antara punya lisensi Scopus sama enggak, tadi ada bedanya buat download jurnal. Iya, sangat Ya, signifikan bedanya. untuk akun Scopus berlisensi hanya diberikan untuk yang mengikuti pendampingan offline atau camp saja, Bapak. Untuk pendampingan Oh, iya, iya. online belum mendapatkan akun Scopus berlisensi. Mas Ini Andian, untuk Bapak, penginapan yang offline ini, penginapannya misalnya bawa istri bisa nggak? Itu satu kamar satu orang atau Baik bareng-bareng ya? Bapak, untuk yang di Yogyakarta, khusus yang di Yogyakarta, karena ada di base camp kami di Turi, maka sudah termasuk dengan penginapan. Untuk yang di Yogyakarta, harga 4 juta sudah termasuk dengan penginapan dan konsumsi selama 3 hari. Jika Bapak Ibu ingin ke Jogja sekalian ajak anak istri, mungkin bisa menginap di hotel terdekat dari base camp, atau misalkan mau nginep di Malioboro sekalian jalan-jalan juga bisa. Kemudian untuk yang di luar Jogja, harganya 4 juta, atau misalkan di luar Jawa 4,5 juta, belum termasuk dengan penginapan. Jadi penginapan hanya untuk yang ada di camp Jogja saja. Begitu Bapak. Boleh nanya, Pak? Yang Bandung berapa, Pak? untuk Di Pulau, Banjarmasin gimana? ya, untuk yang di Bandung, untuk yang di Pulau Jawa harga sama Ibu, 4 juta rupiah. Tapi tidak dapat penginapan gitu ya, Pak? Tapi belum termasuk dengan penginapan. Yang Hmm. dapat penginapan hanya yang ada di Jogja saja. Begitu Ibu. Penginapannya sharing ya, Pak? Jadi Benar, satu Ibu. kamar bercampur dengan peserta lain. Ya, karena kami terbatas hanya 20 peserta saja, dan kami hanya memiliki sementara hanya bisa menampung 20 peserta saja, jadi kamarnya sharing untuk bapak-bapak sendiri dan ibu-ibu sendiri. Begitu Ibu. Oh, baik. Kalau saya Halo. nggak pakai kamarnya, apakah harga jadi kurangi? Saya Untuk booking lagi kamar sendiri. untuk itu harganya tetap sama Ibu. Oh, gitu. Mungkin mau ajak sekalian keluarga liburan ke Iya, Jogja, nginep di betul. hotel, Maksudnya gitu sekalian bisa Ibu. libur Cuman ya. mohon maaf karena harganya sama 4 juta rupiah begitu. Iya, benar Ibu. Halo, Mohon Pak maaf Andian. biasa Halo, ibu-ibu Pak suka Andian. nawar. Ya, Halo Pak Mas Andian. Andian bisa bertanya? Halo Pak Andian. silahkan Bapak. Ya, yang saya sudah mendaftar kemarin ke Jogja, kan kemarin direncanakan tanggal 8 ya Pak ya? Iya, benar. Ya, tapi itu diundur ke tanggal 22 Pak ya? Kemarin karena sudah penuh Pak, sudah 20, jadi kami tutup. Terus kemudian yang sudah mendaftar namun belum melakukan pembayaran, Saya sudah mendaftar Pak dan sudah melakukan pembayaran. Halo? sudah Iya, sudah tutup, sudah penuh begitu Pak. sudah penuh. Jadi terus saya mau ikut di mana itu Pak? Sudah melakukan pembayaran atau belum Bapak? Sudah Pak, sudah Pak. Silahkan begini saja. Boleh saya minta nomor WA-nya Bapak, atau menghubungi Mbak Natali Bapak. Menghubungi Mbak Mbak Natali di Natali. nomor ini. Berapa Ya. nomor WA-nya Pak? Ini Pak, Oh, ini ya. ya benar. Untuk yang Mas sudah Andian bisa mendaftar, bertanya, Mas Andian? Ibu Tunggu dulu, Solihah, tunggu dulu. silakan. Pak Ferdi, Ini mau monggo. perjelas dulu karena kan harusnya saya ikut di Jogja. Tapi Ya, katanya kan Mas Andian sudah penuh ya? ternyata berubah. Halo, Pak Ferdi. Iya. Iya, jadi saya harusnya ikutnya nanti di mana, Pak? Bisa konfirmasi ke Mbak Natali, Bapak. Oke, Mbak Natali. Oke. Iya. Halo, Abang, boleh nanya Pak Adian? Oke, makasih Pak. Ya. Ya, Mas saya Adian. Ponijan. Boleh Pak? Silakan Pak. Ya, kebetulan saya kan sekarang posisi sudah pengen daftar yang offline ini, tapi kan syaratnya tuh sudah ada hasil riset gitu ya, Iya, benar. yang untuk diolah. Nah, saya posisinya sekarang sedang mengerjakan disertasi, sudah kualifikasi judul sudah gitu. Nah, ingin merampungkan proposal dan penelitiannya, itu efektif nggak kalau untuk membantu itu? Tapi belum punya data, baru Datanya akan. belum ada, Bapak. Hah? Datanya belum ada ya, hasilnya belum Belum, ada Bapak. belum Atau kan bisa kita baru mau proposal gitu. Jadi justru saya ingin
apa namanya mendapat pendampingan juga gitu. Kan nanti dari situ juga harus terbit jurnal Scopus gitu kan untuk sidang terbukanya gitu. Itu efektif nggak kalau ikut kegiatan ini? Kalau dari Pak Jo dulu pernah mengatakan pernah bilang ke saya begini Pak. Jadi misalkan hasil risetnya belum ada atau sekarang masih riset, tapi udah bisa bayangin kesimpulannya tuh nanti seperti apa udah bisa. Nah kita bikin papernya dulu aja. Nanti sambil bikin paper, nanti hasilnya bisa nyusul begitu Pak. Paling enggak udah tahu metode caranya gimana sih buat bikin paper yang benar itu begitu Bapak. Yang penting kesimpulannya udah ada di bayangan kita itu berpengaruh atau tidak begitu Bapak? Nah, artinya paper itu kan nanti diambil dari bagian disertasi kita itu ya. Iya Bapak, paling sederhana dari kalau misalnya pembuatan paper paling sederhana dari skripsi Bapak. Itu paling sederhana hasil riset dari skripsi bisa dibuat Oh gitu. langsung untuk paper begitu Bapak. Tapi itu nanti sah nggak sebagai syarat apa namanya kalau mau ujian itu kan harus submit jurnal gitu. Nah, itu Tidak kan tidak iya ada benar. hubungannya dengan disertasi kita sah Iya nggak ya? benar. Cuman begini Pak, setelah Bapak datang ke mengikuti camp Rumah Scopus, pasti sudah mendapatkan pola-polanya begitu Pak. Jadi untuk membuat untuk paper kedua, paper ketiga dan selanjutnya melakukan pola yang sama begitu Pak. Oh gitu ya ya. Iya. Jadi sambil mengerjakan riset pun juga bisa, soalnya kita udah tahu polanya bagaimana gitu Pak. Sehingga nanti pas saat upload atau submit jurnal yang sesuai dengan tema disertasi kita sudah lebih mudah gitu maksudnya ya. Iya begitu Pak. Kemudian setelah mengikuti camp Pak, kami ada pendampingan selama 1 tahun ke depan. Jadi Bapak bisa membuat lebih dari 1 paper. Dalam 3 hari minimal 1 paper. Setelah itu Bapak bisa membuat paper-paper selanjutnya dan akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan. Begitu Bapak. Berarti itu yang apa Scopus.com-nya tadi yang berlisensi 1 tahun ya berlakunya? Untuk akun Scopus berlisensi, untuk sementara kami istilahnya pinjamkan selama 1 bulan Bapak. Oh 1 bulan. Ya. Ah ya oke 1 bulan. Jadi 1 bulan kita bisa bikin 3 paper misalnya Paper berarti sudah. iya begitu Bapak. Terus nanti kalau apa namanya kelanjutannya berarti kita usaha sendiri gitu ya. Iya benar, tapi tetap kami dampingi Pak selama 1 tahun ke depan lewat grup WA atau lewat Zoom seperti ini Bapak. Oh baik. Gitu. Ya terima kasih penjelasannya cukup bisa Sama-sama, diterima. Pak. Mas, Silakan. mohon izin bertanya lagi. Dewi, silakan. Ada kemungkinan dibuka tadi saya kebetulan sudah WA sebelum ini di Tangerang ya? Ada di Tangerang di bulan Januari, Ibu. Ada perkiraan tanggalnya kah? Tanggal 5, Ibu. 5 Oh, Januari. sudah ada. Tanggal 5 sampai berarti 7 ya? Tanggal 7, iya, Ibu. Iya. Tangerangnya di mana ya, Mas? Untuk lokasinya ada di SKIT Mutiara Bunda, Ibu. SKIP Mutiara. Bunda. Iya. Nanti konsep pelatihan ini mulainya jam berapa, selesai jam berapa, Mas? Karena maksud saya kalau saya masih bisa laju PP Jakarta Tangerang, artinya kan saya nggak harus booking hotel di daerah tersebut gitu, Mas. Iya, baik Ibu. Untuk biasanya camp mulai pukul jam 8 pagi, Ibu. Ya. Dan selesai di jam 4 sore. Begitu, Ibu. Oke. Bisa laju PP, Mas, ya. Untuk detail rundown-nya, setelah Ibu mendaftar, nanti akan dikirimkan rundown-nya selama 3 hari tersebut, Bu. Mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu, Ibu. Oh, baik. Kalau Jakarta nggak ada ya? Memang terdekatnya Tangerang ya? Untuk sementara belum ada, Ibu. Bulan kemarin mungkin ada di Jakarta, cuman untuk kedepannya belum kami jadwalkan. Ibu bisa update di grup atau di website rumahscopus.com. Begitu, Ibu. Nanti lokasi-lokasi selanjutnya akan kami update terus. Oh, baik. Begitu, Ibu. Waktu di Jakarta di mana, Mas, kalau boleh tahu? Jakarta Timur, Ibu. Wah, deket banget sama saya. Saya terlambat, nggak apa-apa. Tapi peluang di Januari, bagaimana, Ibu? Peluang di Januari akan diadakan di Jakarta, kira-kira ada nggak? Maksud saya kalau memang ada, saya nunggu itu. Tapi kalau nggak ada, ya nanti mungkin saya pertimbangkan untuk ikut yang di Tangerang gitu. Baik, Ibu. Untuk sementara belum ada, Ibu. Cuma belum ya? Kami akan datang ke kota yang Ibu inginkan, misalkan kita ke Jakarta, jika ada 10 peserta, Ibu. Jadi Ibu
bersama sudah masuk grup Sudah. Jabodetabek, Ibu? Oh, belum. Grup Jabodetabek belum. Nah, mungkin bisa masuk ke grup antar kota Suaranya daerah, kecil, Ibu. Pak. Ya, baik. Mungkin bisa masuk ke grup antar kota di grup, Ibu. Nah, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman lainnya yang di kota-kota terdekat. Ayo kita bikin Oh gitu. Ibu. Ya. Di sini grup antar kotanya nggak ada ya? Di mana ya, Mas? Bisa di-invite saya? Boleh, Bu. Nanti saya share di grup saja. Oh, baik. Oke. Ya, nanti saya join. Makasih banyak, Mas. Sama-sama, Ibu Dewi. Silakan, Bapak. Mas Andian, silakan, Pak mohon Rudi. tanya. Tahun depan ada plan nggak campnya itu di Mataram? Baik, Bapak. Untuk plan belum ada, Bapak. Cuman nanti belum sama ada. seperti Ibu Dewi tadi, jika misalkan ada di Mataram, ada 10 peserta yang ingin mengikuti, Pak Jo dan tim Rumah Skopus bisa langsung datang ke Mataram. Terakhir kemarin yang paling jauh, Pak Jo ke Jayapura. Bisa langsung datang ke Jayapura, begitu Bapak. Minimal 10 peserta, kami bisa langsung datang. Begitu Bapak. Minimal 10 ya? Iya Bapak, 10 peserta. Atau kemarin terakhir juga ada di Bali, bisa mengikuti kota-kota sekitarnya, begitu Bapak. Terima kasih informasinya Mbak Sandian. Sama-sama Bapak. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi, Mas Sandian. Silahkan. Untuk yang di Medan masih on schedule nggak ya? Benar Bapak, tanggal 15 Desember besok Bapak. Ini pasti terselenggara Bapak, soalnya udah 10 lebih. Oh, udah 10 tanggal 15 ya? Nggak mungkin mundur ya, Mas Sandian, tanggal yang di Medan. Bagaimana Ibu? Tanggal yang di Medan itu sudah flat ya? Nggak mungkin mundur. Iya, sudah pasti Ibu, tanggal 15. Soalnya sudah ada sekitar 13 peserta, kurang 7 lagi, hanya menerima 7 lagi. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mas, selamat malam Mas. Selamat malam. Silahkan Pak. Dari Ramli Manado. Manado belum ada ya? Untuk sementara belum ada Bapak di Manado. Adanya di Makassar Bapak paling. Oh, Makassar. Iya, tanggal 5. Kapan itu Mas? 5 Januari Bapak. 5 Januari. Baik, terima kasih informasinya Mas. Sama-sama Pak Ramli. Mas, saya mau tanya yang Banjarmasin di mana Mas? Untuk lokasinya Ibu, karena kami masih menunggu pendaftaran juga, kami akan kami sampaikan H-3 sebelum pelaksanaan Ibu untuk lokasi tepatnya. Begitu. Kita setengah ya biayanya. Bagaimana Ibu? Berapa biayanya Banjarmasin? Untuk di Banjarmasin biayanya 4,5 Ibu. Oh iya, lebih mahal ya? Iya Ibu. Soalnya di luar Pulau Jawa begitu Ibu. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti masih dibuka nih ya, saya mau ikut nih rencana. Banjarmasin masih dibuka Ibu, silahkan. Saya tinggal di ya. Baik Ibu, terima kasih. Ditunggu ya Ibu. Mas Andian tanya. Silahkan Pak. Tadi kan dibilang untuk membuat paper itu paling dasar skripsi lah seperti itu kan. Nah kalau skripsinya udah lama atau tesisnya udah lama gitu masih bisa dipakai atau ada minimal terbarunya kapan gitu? Untuk teknisnya seperti itu mungkin langsung ditanyakan ke Pak Jo ya Pak. Namun karena kami fokus untuk pembuatan paper, jadi untuk hasil risetnya paling sederhana bisa pakai skripsi. Nanti kalau misalkan sudah mengetahui pola-polanya, bisa membuat paper-paper selanjutnya dan menggunakan hasil riset terbaru. Begitu Bapak. Oke, iya. Makasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Mas, kembali Ramli. Silakan Pak Ramli. Manado. Untuk informasi di Makassar biayanya berapa ya Mas? Untuk di Makassar biayanya 4,5 Bapak. 4,5. Iya. Baik, terima kasih informasinya Mas. Sama-sama Pak Ramli. Halo Mas. Silakan Bapak. Anwar Surabaya. Silakan Pak Anwar. Mas,
Saya kan lama ya nggak berkutat di dunia riset ini ya. Kalau misalnya seperti saya ya yang agak buta soal metodologi, apakah di pendampingan ini juga ada cara-cara yang bisa dilatihkan ya terkait dengan metode penelitian misalnya? Gimana, Mas? Baik, Bapak. Untuk metodologi teknisnya mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Jo, Bapak. Gitu. Ya. Bisa langsung sudah pernah mengikuti yang webinar 99.000, Bapak? Ya, saya 2 kali ikut webinarnya. Ya, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Jo minggu depan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bapak, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak Untuk ada Tangerang, lagi, Mas, tanggalnya silakan. kapan, Mas? Silakan Pak Dedi. Ya, Tangerang mohon informasinya, Mas. Tangerang ada di tanggal 5 Januari, Bapak. Oke. 5 Januari 2024. Baik, makasih. Sama-sama Pak Dedi. Kalau Makassar 5 Januari juga ya? Iya Pak, sama 5 Januari. Makasih, Pak. Sama-sama Pak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan Pak Jo. Webinar saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Mohon izin live. Sama-sama sehat semua ya. Sama-sama izin live.